Babak 891, rebut. Cakar iblis yang membentang tanpa henti ditembakkan ke arah Lin Ming seperti angin puting beliung. Aura menakutkan benar-benar mengunci ruang di sekitarnya, sehingga Lin Ming tidak bisa mengelak bahkan jika dia mau. Pada saat kritis ini, murid Lin Ming berkontraksi dan dia tiba-tiba mengulurkan Great Desolate Blood Halberd di tangannya. Oh, burung Phoenix yang menyala-nyala berteriak, guntur ilahi 9 surga menghantam langsung ke langit yang gelap. Tabrakan hebat menyebabkan seluruh ruang di sekitar Lin Ming meledak. Kekuatan guntur dan api yang terjalin sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan cakar iblis itu. Inilah perbedaan kekuatan absolut. Ketika ditambah dengan pengaruh pesona iblis itu, bahkan jika atribut Lin Ming mengusir Yang Yun, dia tetap bukan tandingannya. Bang! Guntur dan api dikoyak dengan paksa. Meskipun bagian dari cakar setan itu dicairkan, ia masih menggenggam tubuh Lin Ming. Esensi sejati pelindungnya terkoyak bersama dengan pakaiannya, memperlihatkan Demon Emperor Armor di bawahnya. Meskipun armor Kaisar Iblis tingkat artefakuasi Sein sangat tangguh, ia masih memiliki kelemahan fatal pada lubang di dadanya. Iblis kuno itu berbahaya dan licik, seluruh energi serangannya lolos dari kelemahan itu. Engah, Lin Ming memuntahkan seteguk darah, seluruh dadanya tertutup warna merah. Bentuk pertempuran guntur hampir lenyap seluruhnya. Perbedaannya terlalu besar. Yang Yun mengejar ke depan, mengirimkan cakar lainnya. Lin Ming tidak bisa menenangkan diri, dia tidak bisa menolak. Hehe, jadilah anak kecil yang baik dan dengan patuh biarkan aku merebut tubuhmu. Cakar ini dengan mudah menyelimuti Lin Ming. Lin Ming tertangkap di tangan ini seolah-olah dia akan hancur setiap saat. Esensi, energi, jiwa, melahap semuanya. Hantu iblis besar itu muncul di belakang Yang Yun sekali lagi. Iblis membuka rahangnya yang besar dan pusaran hitam muncul, mulai menarik segala sesuatu ke arahnya. Lin Ming merasakan lautan spiritualnya menjadi gelisah. Vitalitas darah dalam dirinya mengamuk dan esensi sejatinya bergetar seolah-olah akan ditarik keluar darinya kapan saja. Esensi, energi, dan jiwa adalah 3 harta karun yang dimiliki manusia, semangat hidup seseorang. Esensinya adalah vitalitas, kekuatan garis keturunan, dasar dari tubuh fana. Energi adalah energi asal dan esensi sejati dantian. Jiwa adalah roh primordial, perkawinan antara roh dan kemauan. Iblis kuno ingin menelan esensi, energi, dan jiwa Lin Ming. Begitu dia kehilangan ketiga hal itu, dia akan kehilangan segalanya. Pada saat hidup atau mati ini, pikiran Lin Ming masih sangat tenang. Iblis kuno itu tidak berani merebut tubuhnya secara langsung karena tidak mau terlibat dalam pertarungan kemauan dan jiwa. Pertama, dia akan menyedot esensi vitalnya dan melemahkannya untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, ia akan memiliki jaminan lebih tinggi untuk memiliki Lin Ming. Dengan kata lain, bahkan jika iblis kuno tahu bahwa kartu truf terakhir Lin Ming adalah semangat pertarungan peraknya, ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Ini karena untuk memiliki tubuh Lin Ming, ia tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertarungan kemauan. Pada saat itu, semangat pertempuran perak dalam laut spiritual Lin Ming melolong. Kekuatan jiwanya yang awalnya gelisah segera ditekan dan keinginannya menjadi stabil. Namun kekuatan darah dan seluruh energi di dalam tubuhnya sepertinya akan meledak kapan saja. Semangat pertarungan perak, pedang kemauan. Lin Ming berteriak keras, dan pedang putih perak akan ditembakkan dari antara alisnya. Pedang kemauan ini memiliki kekuatan guntur yang dituangkan ke dalamnya. Proyeksi kemauan bercampur dengan kekuatan guntur yang didorong langsung ke arah iblis kuno di belakang Yang Yun. Pedang kemauan hanya bisa digunakan untuk memadamkan tubuh kemauan, makhluk spiritual yang tidak memiliki keberadaan fisik. Misalnya, ketika Lin Ming telah melewati penghancuran kehidupan dan sumber guntur singa ungu menyerangnya, ia telah terluka oleh manifestasi semangat pertempuran dari keinginannya. Dan jiwa iblis kuno yang ada di depannya saat ini juga merupakan sejenis tubuh kemauan. Hehe, naif sekali. Meskipun aku tidak takut dengan semangat pertarungan perakmu, itu tidak berarti aku akan dengan bebas melibatkanmu dalam pertarungan keinginan. Kembali. Pada saat itu, hantu iblis raksasa di belakang Yang Yun tersedot kembali ke dalam tubuhnya tanpa sedikit pun keluar. Ketika iblis kuno masih memiliki bentuk fana, budidayanya sangat tinggi dan pencapaian semangat pertempurannya tidak lebih buruk dari Lin Ming. Itu hanya karena jiwanya tidak lengkap sehingga keinginannya sedikit melemah, sehingga tidak ingin memberi Lin Ming kesempatan sedikit pun. Lin Ming bisa merasakan iblis kuno berhenti menyerap kekuatan hidupnya. Dan pada saat yang sama, pedang kemauan Lin Ming memotong kehampaan. Begitu jiwa memasuki tubuh, jiwa itu hanya akan memasuki dunia kehendak untuk pertarungan kemauan jika mereka memutuskan demikian atas inisiatif mereka sendiri. Jika tidak, tidak mungkin menggunakan semangat pertempuran untuk langsung membunuh kehidupan orang lain. Inilah alasan mengapa semangat pertempuran harus melekat pada objek material. Dengan esensi sejatinya bergerak gelisah dan vitalitas darahnya juga ditekan, Yang Yun tiba-tiba mengulurkan cakar iblisnya dan meraih Lin Ming. JJJJ, aku tidak perlu menelan esensi, energi, dan jiwamu untuk membunuhmu semua. Di hadapanku kamu tidak lebih dari seorang bayi kecil, tidak berguna dan lemah. Cakar iblis dunia bawah. Hantu-hantu mengerikan memenuhi langit dan ruang angkasa itu sendiri terkoyak seperti kertas. Lin Ming dengan ketat menjaga pikirannya dan kekuatan guntur dalam Sprout Dewa Sesat meledak tanpa ragu-ragu. Kekuatan kematian, pedang penghakiman, petir ungu terkondensasi menjadi bayangan pedang dewa, menebas langit tanpa batas.
Ini juga merupakan salah satu teknik unik Kaisar Guntur VIII yang terkenal. Kekuatan guntur paling efektif dalam menekan hantu dan setan, pedang penghakiman adalah metode serangan Lin Ming yang paling efektif. Pedang penghakiman Kaisar Guntur ke-8. Bahkan jika Kaisar Guntur ke-8 tiba secara pribadi di sini, dia mungkin masih tidak dapat menyakitiku. Kultivasi Anda terlalu rendah hingga tidak menjadi masalah sama sekali. Istirahatlah untukku. Iblis kuno bisa menyaring ingatan Yang Yun. Ia sangat menyadari Kaisar Guntur ke-8 dan pedang penghakimannya, dan sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Cakar iblis dunia bawah menabrak pedang penghakiman. Sedikit dari cakar iblis itu dicairkan oleh kekuatan guntur, tetapi pedang penghakiman langsung digenggam oleh cakar iblis Netherworld dan hancur berkeping-keping. Pedang penghakiman terhubung dengan kehendak Lin Ming. Saat pecah, wajahnya menjadi pucat pasi. Pada saat ini, kekuatan dari pembakaran darah Phoenix kuno hampir semuanya memudar. Membakar darah Phoenix kuno membutuhkan terlalu banyak esensi sejati. Bahkan jika cadangan esensi sejatinya sangat dalam saat ini, dia masih tidak dapat mempertahankan pembakaran darah Phoenix kuno yang berkelanjutan ini. Saat dia melawan Situ Yao Yue, dia hanya membakar darah ini dalam waktu yang sangat singkat. Setelah Lin Ming kehilangan dukungan dari darah Phoenix kuno, tidak mungkin lagi dia melawan iblis kuno. Apakah kekuatanmu hampir habis? Sayang sekali. Jika kamu memiliki tubuh suci Kirin Valet Elektrik dan bisa mencapai tingkat yang sama dengan tubuh suci Phoenix kunomu, serta mencapai tahap ketiga budidaya penghancuran kehidupan, kekuatan gunturmu mungkin menimbulkan sedikit ancaman bagiku. Tapi sekarang, semua yang kamu lakukan hanyalah perjuangan orang mati yang sia-sia. Yang Yun menyerang sekali lagi. Satu-satunya alasan pertarungan berlanjut hingga titik ini adalah karena iblis kuno ingin memiliki tubuh Lin Ming. Kalau tidak, jika ingin membunuh Lin Ming, dia pasti sudah lama mati sekarang. Saat Lin Ming melihat Yang Yun bergegas ke arahnya, matanya bersinar dengan cahaya gila. Dia menggigit ujung lidahnya, membakar darah Phoenix kuno bahkan saat dia meludahkan esensi darahnya. Daripada tubuhnya direbut oleh orang lain, dia lebih baik membakar jiwanya, membakar sumber kehidupannya, dan mati-matian bertarung dengan setiap ons yang dimilikinya. Kamu ingin membakar sumber kehidupanmu. Tubuhmu sudah menjadi milikku, bagaimana aku bisa membiarkanmu merusaknya? Hukum waktu, konsep stagnasi. Pada saat Lin Ming hendak membakar jiwanya, dia tiba-tiba merasakan aliran waktu melambat di sekelilingnya. Kepakan api kehidupannya, detak jantungnya, sarafnya, kemauannya, jiwa ilahinya, semuanya melambat, hampir berhenti menderu-deru. Sepertinya dia adalah boneka kayu tua yang menebal karena usia dan kotoran. Hukum waktu. Kesadaran Lin Ming sadar pada saat itu. Dia ingin menggunakan pemahamannya sendiri tentang konsep waktu untuk menerobos kurungan waktu ini, namun dibandingkan dengan iblis kuno, kekuatannya seperti hembusan angin kecil yang bertiup ke pohon raksasa, perbedaannya terlalu besar. Iblis kuno sebelum dia memiliki batas yang terlalu tinggi. Itu adalah eksistensi yang Lin Ming bahkan tidak bisa lihat. Ini sudah berakhir. Yang Yun melambaikan tangannya dan kegelapan tak terbatas turun. Lin Ming merasa ruang di sekelilingnya telah mengembun menjadi kenyataan dan dia terperosok dalam kegelapan yang tebal ini. Dia tidak bisa bernapas, bahkan tidak bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Konsep kegelapan. Iblis kuno ini adalah elit yang ganas dari 100.000 tahun yang lalu. Ia ahli dalam konsep waktu dan konsep kegelapan. Justru karena ia dapat mengubah aliran waktu dengan konsep waktunya sehingga ia dapat bertahan selama 100.000 tahun di laut atau keajaiban. Dalam hal pemahamannya terhadap konsep waktu, iblis kuno bahkan melampaui nasib baik orang tua. Lin Ming secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Anggota tubuhnya menjadi dingin, jantungnya berhenti berdetak, dan dia merasa sulit untuk memikirkan satupun. Dia menuangkan keseluruhan keinginannya ke dalam lautan spiritualnya, dengan gigi berpegang teguh pada kejernihan terakhir dalam pikirannya. Dia menunggu iblis kuno masuk dan berusaha merebut tubuhnya sehingga dia bisa melanjutkan pertarungan keinginan terakhir. Ini akan menjadi kesempatan terakhir Lin Ming untuk kembali. Jika dia kalah dalam pertempuran ini maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak meninggalkan apapun kecuali mayat zombie. Di dunia ini, tubuhnya tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Kamu ingin berpegang teguh pada tubuhmu dan mencoba pertarungan terakhir denganku dalam perebutan tubuhmu. Aku tidak takut padamu. Izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya masih memiliki tubuh, kultivasi saya telah mencapai batas yang tidak mungkin Anda bayangkan. Semangat pertarungan wujud asliku telah mencapai kesempurnaan perak, hanya satu langkah lagi untuk menjadi semangat pertarungan emas. Itu jauh lebih tinggi dari level perak dasarmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menang? Betapa bodohnya kamu. Hahaha. Suara iblis kuno jelas terdengar di telinga Lin Ming. Tapi Lin Ming dengan ketat mempertahankan lautan spiritualnya, tidak lagi membiarkan keinginan dan keyakinannya terguncang oleh kata-kata ini. Dia sudah kehilangan pesona iblis ini dan dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Dia sangat sadar bahwa alasan iblis kuno membuang begitu banyak kekuatan untuk melemahkannya adalah karena makhluk ini tidak memiliki jaminan penuh bahwa ia dapat mencuri tubuhnya. Kalau tidak, tidak ada alasan untuk melontarkan begitu banyak omong kosong, semua demi menghancurkan kepercayaan diri dan kemauannya sendiri. Bahkan ocehan saat ini pun sama. Mungkin ia benar-benar mencapai semangat pertempuran perak yang sempurna, tetapi setelah 100.000 tahun disegel di lautan keajaiban, jiwanya pasti terluka parah. Jiwa adalah wadah keinginan. Begitu jiwa dirusak, kemauan seseorang pasti akan melemah.
Meskipun wasiat para tetua tertinggi kuno itu dapat bertahan selama lebih dari 100.000 tahun tanpa padam, wasiat itu tidak bisa dibandingkan dengan bentuk puncaknya. Bertarung. Saya harus memenangkan pertarungan ini. Pikiran Lin Ming sangat kuat dan penuh dengan tekad. Pada saat itu, semangat pertarungan peraknya melolong, samar-samar tampak seolah-olah akan berevolusi ke tingkat keberhasilan kecil perak. Bocah ini sebenarnya tidak tertipu olehku, tapi itu tidak masalah. Artinya, saya harus mengonsumsi sebagian esensi primordial vital saya. Kemenangan sudah terjamin. Iblis kuno telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan rencananya. Ia telah mempersiapkan hal ini selama ribuan tahun di lautan keajaiban. Ini dimulai dengan Yang Yun, dan kemudian sampai ke benua tumpahan langit dan melanjutkan langkah selanjutnya dalam rencana besarnya. Akhirnya, ia memilih Lin Ming sebagai wadah fananya. Bagaimana mungkin gagal pada langkah terakhir? Beri aku tubuh fanamu. Iblis kuno meraung dan membelah jiwanya menjadi dua. Bagian yang lebih tangguh menembus kegelapan yang kacau, menembus ke dalam tubuh Lin Ming. Iblis kuno meninggalkan sepertiga jiwanya sebagai pendukung. Dalam 100.000 tahun terakhir ini, Iblis kuno telah mengembangkan karakter yang sangat berhati-hati. Ia meninggalkan sepertiga jiwanya di Yang Yun untuk mengendalikannya. Iblis kuno tidak mempercayai siapapun. Jika Yang Yun memutuskan untuk melakukan sesuatu padanya saat ia merebut tubuh Lin Ming dan akhirnya menjadi korban dalam semua ini, maka itu benar-benar idiot. Alasan lain adalah untuk menjaga terhadap penolong Lin Ming. Ia akan dapat memanggil jiwa yang tersisa ini untuk mendukungnya kapan saja. Babak 892, membawa kehancuran sendiri. Mati untukku. Saat iblis kuno menyerbu ke dalam tubuh Lin Ming, itu bermanifestasi menjadi avatar yang ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi duri seperti binatang buas purba. Ini bergegas menuju laut spiritual Lin Ming dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di dunia dengan ini, setiap langkah yang dilakukan binatang buas kuno ini mengguncang dunia. Momentum yang begitu buruk membuat seseorang merasa kecil dan tidak berdaya. Itu benar-benar semangat pertarungan perak dengan peringkat lebih tinggi dari milikku. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, pupil matanya menyusut. Dia dengan erat menggenggam lautan spiritualnya, menunggu badai yang akan datang. Ini adalah pertarungan terakhir yang dia tunggu-tunggu, perjuangan untuk merebut tubuhnya. Nak, matilah. Iblis kuno tiba-tiba meluncur ke udara, melakukan serangan hidup atau mati. Momentum ini telah berkumpul begitu lama sehingga di dunia yang penuh kemauan ini, serangan ini mampu menghancurkan gunung dan membelah lautan. Namun, saat iblis kuno itu melompat ke udara, ia benar-benar merasakan kekuatan isap yang sangat besar menarik tubuhnya. Daya tarik ini tidak ada habisnya, misterius dan kolosal, seolah-olah itu adalah kekuatan yang tak tertandingi yang tidak akan menimbulkan perlawanan. Dibandingkan dengan aura menakutkan ini, iblis kuno hanyalah seekor semut kecil di depan seekor naga, tidak memiliki kemampuan untuk memberontak. Apa? Iblis kuno terkejut. Ia memutar kepalanya untuk melihat bahwa di belakangnya ada pusaran hitam raksasa. Pusaran ini menutupi seluruh dunia kemauan, seolah-olah ada pintu di belakangnya yang menuju ke semua misteri Dao Agung. Pusaran hitam itu berputar dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, saat ia berputar, sepertinya ia mampu menghancurkan semua hukum dan prinsip. Di depan pusaran hitam ini, semua kekuatan tidak ada artinya, seolah-olah seseorang sedang menghadapi alam semesta tanpa batas itu sendiri. Ini, mata iblis kuno membelalak kaget. Bahkan sebelum ia sempat berpikir, tubuhnya yang baru saja melompat seperti daun di tengah badai, terbang tak terkendali menuju pusaran hitam. Ah, iblis kuno meraung panik dan ngeri saat ia berusaha mati-matian melepaskan diri dari belenggu kekuatan isap. Tapi, menggunakan tubuhnya untuk menahan kekuatan yang tampaknya mencakup seluruh alam semesta bahkan tidak bisa dianggap sebagai hembusan angin terhadap pohon besar. Ah, istirahatlah untukku. Mata iblis kuno berubah menjadi merah darah saat ia membelah bentuk jiwanya menjadi dua. Setengahnya tiba-tiba berakselerasi menuju pusaran hitam, tapi separuh lainnya berusaha mati-matian melarikan diri dengan menggunakan pukulan balik dari ledakan. Pada saat ini ia hanya bisa bertahan membuang sebagian jiwanya untuk melestarikan sisanya. Ini adalah jiwa ilahinya. Jika dia kehilangan sebagian saja, dia tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Rasa sakit yang merobek jiwa menyebabkan iblis kuno menjadi gila karena kesakitan. Namun yang lebih menjengkelkan lagi adalah meski dengan dukungan untuk menghancurkan jiwanya sendiri, ia tetap tidak bisa lepas dari hisapan pusaran hitam ini. Pusaran hitam itu tidak hanya menelan jiwanya, tetapi juga menelan semua kemauan dan ruang, menghalangi setiap jalan keluar. Iblis kuno mengeluarkan teriakan kemarahan yang tidak diinginkan. Akhirnya, tubuhnya perlahan ditelan ke dalam pusaran hitam itu, seperti gumpalan asap kecil yang putus asa ke lautan tak berujung, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Setelah menelan jiwa ini, pusaran hitam masih perlahan berputar dengan kecepatannya sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Dari awal hingga akhir, Lin Ming, yang dengan keras kepala mempertahankan laut spiritualnya, tidak tergerak sedikitpun. Dia telah merencanakan untuk bertarung sampai akhir yang pahit dan bahkan secara psikologis telah mempersiapkan dirinya untuk bunuh diri ke dalam iblis kuno itu, tapi sekarang dia hanya berdiri di sana, tertegun. Dia menatap kosong saat iblis kuno itu meraung seperti anjing gila saat ia berlari menghampirinya. Kemudian, dia juga menyaksikan pemandangan gila saat ia tersedot ke dalam pusaran hitam itu tanpa ada sedikit pun peluang. Pusaran hitam itu adalah Magic Cube.
Lin Ming menelan ludah. Saat dia melihat pusaran hitam Magic Cube di dunia kemauan, dia hanya terdiam. Dia merasa semua ini hanya mimpi. Kubus ajaib sepertinya berisi hukum sumber dao besar. Namun, dia tidak dapat menyelidiki rahasianya dengan batasannya saat ini. Benda seperti itu benar-benar tertinggal di tubuhnya. Lin Ming ingat ketika orang suci dari Tanah Suci Bulu Hijau telah mengaktifkan kekuatan supernatural dari kubus ajaib, menyebabkan 10.000 tetua tertinggi alam ilahi hancur dan menyedot seluruh jiwa mereka ke dalam kubus ajaib. Para tetua tertinggi alam ilahi itu bukanlah orang-orang lemah dan antek-antek sembarangan. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari seluruh alam semesta yang direkrut Tian Mingxi. Kaisar Iblis adalah salah satunya. Meskipun Kaisar Iblis tidak dapat dianggap sebagai karakter yang menentang surga di alam ilahi, dia masih merupakan elit yang luar biasa di zamannya. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan karakter tingkat atas seperti Peri Feng, dia seharusnya tidak terlalu jauh. Terlebih lagi, Kaisar Iblis bahkan bukan yang terkuat di kelompoknya. Dan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat itu masih ditelan oleh Magic Cube, seluruh jiwa mereka dilahap habis tanpa ada yang tersisa. Meskipun Lin Ming tidak tahu batas apa yang telah dicapai oleh iblis yang ingin merebut tubuhnya ini, tidak peduli betapa menakjubkannya itu tetap tidak seharusnya mencapai tingkat Kaisar Iblis. Bahkan asumsi itu sudah terlalu melebih-lebihkannya. Karena semua pemikiran ini dengan cepat menembus pikiran Lin Ming, dia tiba-tiba terbangun lagi. Saat ini, dia harus menerobos sangkar kegelapan secepat yang dia bisa. Ah, di luar dunia nyata, Yang Yun yang kerasukan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. 2/3 jiwa iblis kuno telah hilang di tubuh Lin Ming tanpa setitik pun tersisa. Terlebih lagi, setelah jiwanya ditelan oleh pusaran hitam misterius itu, tanda rohnya segera terhapus, menjadi kenangan murni. Pada saat tanda rohnya telah terhapus, rasa sakit yang luar biasa telah menyebabkan iblis kuno menjadi gila. Dan pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba membuka matanya di dalam sangkar kegelapan. Setelah sangkar kegelapan kehilangan kendali dari iblis kuno, sangkar kegelapan menjadi sangat rapuh. Lin Ming meraung, mengangkat Great Desolate Blood Halberd saat ia berencana untuk merobek sangkar kegelapan ini. Kegelapan kental yang telah terwujud menjadi substansi mulai retak seperti cermin yang pecah. Lin Ming seperti binatang buas saat dia keluar. Dia membenturkan giginya ke ujung lidahnya tanpa ragu-ragu, langsung memuntahkan esensi darah hidupnya. Dalam krisis hidup atau mati ini, dia tentu saja tidak bisa bermurah hati dalam menghabiskan esensi darahnya. Bagaimanapun, sumber kehidupan dan vitalitas darahnya jelas dan kuat dan dia juga memiliki sejumlah besar materi surgawi pada dirinya. Dia bisa mengembalikan esensi darah yang hilang ini di kemudian hari. Namun jika dia kehilangan nyawanya, maka semua miliknya akan hilang. Guntur ilahi 9 surga, api bintang terbakar. 8 gerbang tersembunyi dalam kekuatan dewa sesat. Cahaya mulai berkedip di antara alis Lin Ming saat ia membakar darah Phoenix kuno yang terakhir di dalam dirinya. Dia meraung dan dengan lebih dari 100% kekuatannya, kekuatan petir berputar bersama di Great Desolate Blood Halberd, meletus dalam ledakan dahsyat. Menembus pelangi, cahaya tombak Great Desolate Blood Halberd melintasi ruang hampa sejauh 10 mil. Cahaya yang menyilaukan menerangi dunia dimensional sejauh ribuan mil, menyala-nyala dan bersinar. Dan saat ini, iblis kuno yang mengendalikan tubuh Yang Yun berada dalam kondisi kejang. Meskipun budidaya Yang Yun berada di awal laut ilahi dan dia juga telah melewati 8 tahap penghancuran kehidupan, dia masih tidak mampu menolaknya. Mustahil untuk hanya mengandalkan tubuh fananya untuk melawan Great Desolate Blood Halberd yang digunakan dengan kekuatan 2 juta jin. Tubuh seorang seniman bela diri pengumpul esensi sangat lemah. Pada saat yang genting ini, jiwa dewa Yang Yun keluar dari lautan spiritualnya saat dia mencoba untuk secara paksa mengambil kendali atas tubuhnya. Tapi saat ini, karena 2/3 jiwa iblis kuno telah direnggut dan tanda jiwa juga terhapus oleh kubus ajaib, ia kehilangan kendali dan alasan. Dalam keadaan ini, jiwa Yang Yun masih kalah dengan kekuatan besar iblis kuno, akan sulit untuk merebut kendali atas tubuhnya dengan cepat. Brengsek, Yang Yun dengan marah berteriak. Saat dia melihat Great Desolate Blood Halberd milik Lin Ming jatuh menimpanya, dia dengan putus asa dan tegas membakar sebagian dari sumber jiwanya, secara paksa mengambil kendali atas sebagian besar tubuhnya dan mengingat setengah energinya. Tidak ada waktu untuk mengeluarkan senjata dari cincin spasialnya. Cakar Yang Yun menghantam Great Desolate Blood Halberd milik Lin Ming. Yang Yun tidak sama dengan iblis kuno. Iblis kuno awalnya menggunakan cakarnya dan dengan energinya yang kuat, ia dapat bersaing dengan Great Desolate Blood Halberd. Tapi Yang Yun, dia condong ke arah penggunaan pedang. Meskipun dia telah mempelajari beberapa teknik cakar dari iblis kuno, dalam kondisi di mana dia harus buru-buru melakukan serangan cakar ini dan di mana dia hanya memiliki kendali atas separuh tubuhnya, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan Lin Ming? Ah! Yang Yun meledak dengan suara gemuruh saat seluruh lengan kanannya pecah. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung pecah. Dia kehilangan tangannya dalam satu pertukaran. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Saat ini, matanya sudah merah karena amarah yang mematikan. Sekarang serangannya berhasil, bagaimana mungkin dia bisa berhenti? Kakinya menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan saat dia melintas di depan Yang Yun, tombaknya jatuh sekali lagi. Hukum pemusnahan, rantai bintang.
Bang! Ruang di sekitar Lin Ming hancur, berubah menjadi fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu Yang Yun seperti awan. Di sebelah kanan Yang Yun terdapat seonggok daging dan tulang yang pecah, dengan darah mengucur. Saat dia melihat tombak Lin Ming menebasnya, dia akhirnya tertawa panjang. Bagus, sangat bagus. Lin Lanjian, Anda benar-benar memiliki takdir seorang kaisar yang tak tertandingi. Bahkan sekarang kamu belum mati. Kalau begitu, biarkan aku bertemu tombakmu. Yang Yun menggunakan tangan kirinya untuk mengeluarkan pedang. Pedang itu melolong ke depan, miring saat menebas cahaya tombak. Bang! Sebuah ledakan dahsyat menyebabkan dunia menjadi pucat dan gunung-gunung runtuh. Yang Yun dan Lin Ming keduanya terbang mundur. Yang Yun ditutupi dengan lapisan luka, tapi vitalitas darah Lin Ming juga jatuh dalam dirinya, membuatnya sulit untuk mempertahankan dirinya. Pembakaran darah Phoenix kuno telah mencapai akhir, begitu pula esensi darah yang dibakarnya. Meskipun dia memiliki gerbang penyembuhan untuk memulihkan kekuatannya, dia masih tidak dapat menahan konsumsi energi sebesar itu. Tapi Yang Yun berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Lin Ming. Tidak hanya terluka parah oleh serangan sebelumnya, tetapi iblis kuno dalam pikirannya juga mengamuk secara gila-gilaan, sehingga mustahil untuk mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Yang Yun, aku akan mengingat ini. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Sebagian besar tenaganya telah habis. Meskipun Yang Yun berada dalam kondisi yang sangat miskin, setelah Demon kuno memulihkan kesadarannya, Lin Ming akan mati jika dia tetap tinggal. Iblis kuno tahu bahwa dia memiliki benda mistik di dalam tubuhnya yang dapat melahap jiwa. Ia tidak akan masuk ke dalam perangkap itu lagi dan mencoba melakukan sesuatu yang bodoh seperti merebut tubuhnya. Jika mereka bertarung, Lin Ming pasti akan mati. Selain itu, Lin Ming tidak tahu di mana pemuda iblis aneh itu berada. Jika pemuda iblis itu tiba-tiba muncul, maka Lin Ming tidak akan memiliki kemampuan untuk menolak. Meskipun dia sangat ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yang Yun, Lin Ming tidak punya pilihan selain menekan pemikiran yang tidak realistis dan aneh ini, malah berbalik untuk melarikan diri. Dengan kecepatan pertumbuhan kekuatannya, dia tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Lebih baik melarikan diri dari kuil keajaiban ini dan kemudian mengandalkan peluang keberuntungan yang dia temukan di sini, menemukan lokasi yang aman, dan kemudian melewati 2 atau 3 tahap penghancuran kehidupan, bersembunyi dari dunia selama 3 tahun. Pada saat itu, begitu dia keluar dari pengasingannya, dia bisa menertawakan seluruh dunia dengan sikap meremehkan yang arogan. Setelah membuka gerbang keajaiban, Lin Ming seperti meteor saat ia melesat ke cakrawala yang jauh. Sedangkan Yang Yun, dengan lukanya yang parah dan juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya secara penuh, mustahil baginya untuk mengejar. Kegagalan pada akhirnya, Yang Yun mengertakkan giginya saat melihat Lin Ming menghilang. Yang Yun menatap iblis kuno di lautan spiritualnya yang sedang berjuang keras. Kekuatannya hanya tersisa sepertiga. Yang Yun tiba-tiba melahirkan pikiran untuk menelannya, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan pikiran itu. Pertama, dia tidak memiliki jaminan penuh bahwa dia bisa melakukannya, dan kedua, menghadapi musuh bebuyutan Lin Ming, dia membutuhkan seorang penolong. Bab 893, Pelarian Sempit. Lin Ming dengan cepat melarikan diri melewati alam dimensi. Karena kecepatannya terlalu cepat, angin surgawi yang kuat bertiup kencang ke arahnya, menyebabkan percikan api terbang dari esensi sejati pelindung tubuhnya. Membakar darah Phoenix kuno sangat menguras esensi sejati Lin Ming, membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan pil untuk melengkapinya. Ia sudah mengumpulkan banyak jenis pil dan obat-obatan yang dapat memulihkan kekuatannya. Ini semua adalah barang bermutu tinggi. Pil pemulihan esensi sejati bermutu tinggi relatif murni. Tapi memakannya terlalu banyak bisa menyebabkan energinya tercampur dan menjadi tidak murni, yang akan menyebabkan penurunan kekuatan tempurnya. Dia terbang melewati banyak dunia dalam satu tarikan napas, pikirannya terus-menerus membangun dan menyimpulkan peta ruang dalam pikirannya. Dengan mengandalkan pemahamannya tentang konsep luar angkasa, Lin Ming akhirnya bisa menemukan jalan keluar dari kuil keajaiban. Itu di sini. Saya akhirnya lolos. Lin Ming memanggil esensi sejatinya dan bergegas keluar dari kuil keajaiban. Saat dia melihat rawa hitam sepanjang 8.000 mil yang gelap dan suram di hadapannya, dia sangat gembira seperti seseorang yang baru saja selamat dari kiamat. Petualangan ke kuil keajaiban ini penuh dengan bahaya. Saya harus segera pergi dari sini. Pemuda iblis aneh bertelinga tajam itu tidak jauh berbeda dengan iblis kuno yang merasuki Yang Yun. Keduanya memiliki kekuatan mendekati yang tertinggi di bawah langit. Jika mereka bergabung, mereka dapat menjungkirbalikkan kerajaan ilahi manapun. Selain itu, aku tidak hanya menyinggung kerajaan ilahi Asura tetapi sekarang aku bahkan telah menaruh dendam pada kerajaan ilahi peleburan Sublime. Lebih buruk lagi, aku bahkan tidak tahu rencana macam apa yang ada dalam pikiran iblis kuno dan Yang Yun. Jika mereka benar-benar berencana untuk mengendalikan dunia ini maka pada saat mereka datang mencariku, itu akan menjadikan seluruh dunia sebagai musuhku. Lin Ming tidak tahu apa hasil pertarungan pemuda iblis aneh dengan patua nasib baik itu seperti. Dia juga tidak tahu kalau patua nasib baik tiba-tiba berhasil melukai pemuda iblis aneh itu dengan parah. Tidak mengetahui apa yang terjadi menyebabkan Lin Ming menjadi lebih cemas. Setelah memasuki rawa hitam 8.000 mil, dia segera terbang ke Dominion Guntur 9 Surga, terbang liar melintasi medan petir. Ini adalah ketiga kalinya Lin Ming datang ke rawa hitam 8.000 mile. Saat ini, dia sudah familiar dengan medannya. Selain itu,
dia makan kurang dari setengah buah guntur Dao, menyebabkan kompatibilitasnya dengan guntur semakin meningkat. Dengan pergerakannya yang bebas dan tanpa hambatan di wilayah guntur, dia hanya membutuhkan 1 jam untuk terbang keluar dari rawa hitam sepanjang 8.000 mil. Bukan hanya itu, tetapi ketika dia melewati Dominion Guntur 9 surga, dia juga menyuruh tunas dewa sesat menyerap petir merah kemasan hingga batasnya. Ini adalah persiapan terakhirnya untuk menerobos ke tahap ketiga penghancuran kehidupan. Menggunakan metode ini akan menghemat banyak batu esensi roh kelas atas. Rawa hitam sepanjang 8.000 mil dikelilingi oleh 4 kerajaan ilahi. Lin Ming memilih arah yang paling lemah di antara mereka, kerajaan ilahi bintang 7, dan menembak ke arah itu. Dalam hal kecepatan, Lin Ming hanya sedikit lebih lambat dari karakter top seperti pemuda iblis aneh, Yang Yun, dan Patua nasib baik. Pada saat ini, bahkan Situ Haotian pun tidak akan mampu mengejarnya, dan dengan daya tahannya yang luar biasa, dia dapat mempertahankan kecepatan ekstrim ini hampir sepanjang hari. Warga sipil kerajaan ilahi bintang 7 hanya melihat seberkas sinar biru samar yang menembus langit, namun mereka tidak dapat melihat apa sebenarnya itu. Lin Ming menerobos kerajaan ilahi bintang 7 dalam sekali jalan. Saat dia meninggalkan perbatasan mereka, dia mengenakan topeng giok roh kayu dan mengubah arah beberapa kali sebelum akhirnya memilih bukit yang jauh dan terpencil. Benua tumpahan langit adalah daratan yang sangat luas. Tidak peduli betapa mengerikan atau indahnya metode Yang Yun, masih sangat sulit baginya untuk menemukan Lin Ming. Bahkan jarum di tumpukan jerami bukanlah analogi yang cukup baik. Pada saat ini, di kuil keajaiban, pemuda iblis aneh itu akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya, dia telah memulihkan lukanya di peti mati hantu perunggunya. Adapun Yang Yun, iblis kuno akhirnya memulihkan kesadarannya setelah selamat dari rasa sakit yang tak tertahankan karena jiwanya terkoyak. Sialan semuanya, membunuh, bunuh. Lin Lanjian, aku akan memusnahkan tubuh dan jiwamu. Ah! Bang! Iblis kuno mengulurkan cakarnya dan gunung di kejauhan pecah. Energi mengerikan meledak keluar, menyebabkan bagian dunia ini berguncang, seolah-olah tidak mampu menahan amukan iblis kuno dan akan pecah kapan saja. Yang Yun berada di lautan spiritualnya sendiri, dengan dingin dan mengamati dengan cermat saat iblis kuno mengamuk seperti orang gila. Faktanya, hubungannya dengan iblis kuno tidak harmonis sama sekali. Yang Yun adalah seorang pria yang penuh dengan ambisinya sendiri yang perlu mengendalikan takdirnya, sama seperti iblis kuno. Mereka berdua bergabung karena saling menguntungkan, tapi kenyataannya mereka selalu waspada terhadap satu sama lain. Jiwaku, 2/3 jiwaku, binatang kecil terkutuk itu, harta macam apa yang dia miliki? Apakah itu artefak roh? Bagaimana ini mungkin? Artefak Sein bukanlah puncak dari semua harta sihir. Artefak Sein dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda, dan di atas artefak Sein tingkat tinggi terdapat harta mistik dengan tingkatan yang lebih tinggi. Jelas sekali bahwa artefak Sein bermutu tinggi tidak cukup untuk menggambarkan pusaran hitam yang menakutkan di tubuh Lin Ming. Artefak roh. Hati Yang Yun bergetar, tapi dia tetap diam. Dia hanya diam-diam memperhatikan, pikirannya waspada penuh. Tampak jelas bahwa iblis kuno telah menemui kekuatan misterius ketika mencoba merebut tubuh Lin Ming dan akhirnya menderita karenanya. Tidak, itu tidak benar. Aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan benda itu. Pusaran hitam itu tampak seperti kekuatan hukum murni, hukum yang menyatu dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Saya tidak bisa menolaknya sama sekali. Apa yang mungkin terjadi? Ketakutan melintas di mata iblis kuno. Ketika ditelan oleh energi itu, ia terasa lebih kecil dan tidak berdaya dibandingkan seekor semut kecil yang menghadapi seluruh alam semesta. Ini adalah perasaan yang tidak akan pernah dilupakannya seumur hidupnya. Setelah ketakutan ini mencapai puncaknya, mata iblis kuno mulai dipenuhi keserakahan. Benda misterius ini sepertinya adalah semacam harta jiwa. Bukan hanya itu, tapi mampu menghapus tanda roh secara instan. Ini adalah kemampuan yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Biasanya, tanda roh adalah konsep yang sangat mendalam. Tanda roh tertanam kuat di dasar jiwa. Menghapus tanda roh itu sederhana. Seseorang bisa dengan mudah menggunakan semangat pertempuran untuk menghancurkan keinginan seseorang dan juga menghapus tanda rohnya. Tentu saja, hal ini juga akan menghancurkan jiwa mereka dalam prosesnya. Jika jiwa dibandingkan dengan otak, maka tanda roh seperti setiap saraf dan pembuluh darah di otak. Tidak peduli seberapa terampilnya seorang dokter, mustahil bagi mereka untuk mencabut semua saraf dan pembuluh darah ini tanpa merusak otak. Saat menghapus tanda roh, jiwa akan hancur sebelum tanda roh itu hancur, yang pada akhirnya menyebabkan jiwa hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Iblis kuno belum pernah mendengar adanya harta ilahi di alam semesta yang dapat dengan mudah menghapus tanda roh tetapi tetap menjaga bentuk jiwa tetap utuh dan utuh. Jika ia dapat memperoleh item ini, maka ia dapat memulihkan luka pada jiwanya dan kembali ke kekuatan puncaknya. Setelah kekuatannya kembali, ia akan mampu mereformasi tubuh fisiknya dan tidak perlu melakukan sesuatu yang berbahaya seperti merampas tubuh orang lain. Tidak peduli seberapa bagus tubuh yang dimilikinya, tetap saja itu bukanlah tubuh iblis kuno. Setelah merebut tubuh ini, karena ketidaksesuaian antara jiwa dan tubuh, kehidupan tubuh tersebut juga akan terpengaruh, sehingga menurunkan umur alaminya. Satu-satunya keuntungan memiliki tubuh adalah setelah perlahan beradaptasi dengan tubuh itu, iblis kuno akan dapat berkultivasi secara perlahan.
Meskipun ia bukan tubuhnya sendiri dan kultivasinya akan sulit, dengan jiwanya yang kuat dan pengalamannya yang luas, ia masih mungkin untuk berkultivasi kembali ke bentuk puncaknya. Yang Yun, meskipun bocah lelaki itu, Lin Lanjian, berhasil melarikan diri, rencana awal kami harus dilanjutkan. Kami akan menggunakan dua kakek tua itu, esensi darah Ouyehua dan Yang Laotian, sebagai pengorbanan untuk memulihkan kekuatanku. Iblis kuno menjilat bibirnya saat berbicara. Sebagai bentuk jiwa, makanan terbaik yang dimilikinya adalah esensi darah. Ini juga alasan mengapa Demon Sin dan jiwa yang berada di Magic Cube akan menelan esensi darah. Tentu saja, kata Yang Yun tanpa perubahan ekspresi sedikitpun. Alisnya bahkan tidak berkerut sedikitpun. Hahaha, saat iblis kuno melihat tanggapan Yang Yun, dia tiba-tiba terkekeh. Ouyehua tidak terlalu penting. Lagi pula, kerajaan ilahi peleburan agung mereka selalu berjuang melawan kerajaan ilahi 9 tungku milikmu, jadi jika orang tua seperti itu meninggal, biarlah. Tapi Yang Laotian adalah kaisar ilahi tertinggi 9 tungku kerajaan ilahi Anda, serta kakek buyut Anda. Meskipun kamu menderita penghinaan dan kesedihan sebagai seorang anak, bahkan tidak peduli dan menawarkan kakek buyutmu sendiri sebagai pengorbanan darah, kamu benar-benar tidak berperasaan. Yang Yun adalah putra kaisar ilahi 9 tungku, dan kaisar ilahi 9 tungku adalah cucu Yang Laotian. Anak-anak keluarga kerajaan tidak hanya mencakup generasi pertama seperti kaisar ilahi dan putri agung, tetapi bahkan mencakup generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan seterusnya. Seorang kaisar ilahi mempunyai umur 6,000 sampai 7,000 ribu tahun, bahkan terkadang 10.000 tahun. Dalam umur panjang mereka, mereka akan memiliki anak yang tak terhitung jumlahnya. Tak aneh jika cucu atau cicit mereka berusia ribuan tahun lebih tua dari anak mereka sendiri. Inilah alasan mengapa jumlah junior di keluarga kerajaan akan meningkat dengan kecepatan eksponensial. Hal ini juga menyebabkan berbagai tingkatan dan hubungan di antara mereka semua menjadi berantakan. Yang Yun dengan tenang menjawab, ayah, kakek, dan kakek buyut saya memiliki keturunan yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Yang kuat di antara mereka menjadi pangeran dan yang lemah di antara mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada budak. Jika aku tidak mempunyai kekuatan yang cukup aku akan mati seperti anjing atau ayam liar dengan tubuhku terbungkus spray dan dikuburkan secara acak di suatu bukit acak milik keluarga kerajaan, tidak ada yang tahu atau peduli. Agar kerajaan ilahi 9 tungku tumbuh sedikit lebih kuat, mereka rela mengorbankan ratusan bahkan ribuan keturunan mereka tanpa ragu sedikitpun. Bagi mereka, dibandingkan dengan takdir nasional kerajaan ilahi 9 tungku, semua pengorbanan keluarga dan persahabatan tidak sia-sia. Jika aku bisa memimpin kerajaan ilahi 9 tungku untuk menguasai dunia serta mengembalikan masa keemasan benua tumpahan langit 100.000 tahun yang lalu, bahkan jika kakek buyutku harus mengorbankan sisa hidupnya, dia akan dengan senang hati setuju. Saat Yang Yun berbicara di sini, suaranya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Bahkan iblis kuno berhenti sejenak sebelum terkekeh. Sejak zaman kuno, kekejaman selalu menjadi ciri orang yang benar-benar hebat. Semua hal penting harus dilakukan seperti itu. Baiklah, mari kita lanjutkan rencana kita. Saat luka White Demon sudah sembuh, kami akan segera memulai. Pada saat itu, ketika kita bergabung, Yang Laotian dan Ouyehua tidak lebih dari mangsa. White Demon adalah pemuda iblis yang aneh itu. Dari segi kekuatan, Yang Laotian dan Ouyehua sama-sama lebih lemah dari Patua Nasib Baik, dan kartu penyelamat hidup terakhir mereka juga lebih buruk daripada Patua Nasib Baik. Jika mereka berhadapan langsung dengan White Demon dan Yang Yun, kecil kemungkinannya ada di antara mereka yang bisa melarikan diri. Lin Ming sudah terbang melampaui perbatasan kerajaan ilahi bintang 7. Dia mengubah penampilannya dan terus menggunakan beberapa rangkaian transmisi jarak jauh untuk melakukan perjalanan jutaan mil jauhnya. Dia kemudian mengubah arah, terbang sejauh 200.000 mil lagi, melewati hutan dengan tenang selama beberapa waktu, dan kemudian menemukan sebuah bukit tandus di mana dia mulai membelah gua tempat tinggalnya sendiri. Di hutan yang mengelilingi bukit ini, binatang buas terkuat hanya setara dengan seniman bela diri inti revolving awal manusia. Mereka bahkan bukan ancaman sedikit pun bagi Lin Ming. Tentu saja, energi roh di sini sangat tipis, itu bahkan lebih buruk daripada 7 rumah bela diri mendalam kerajaan langit keberuntungan. Tapi ini tidak terlalu menjadi masalah bagi Lin Ming. Dia sudah memiliki lebih dari 20 batu esensi roh kelas atas. Yang dia butuhkan di sini adalah keamanan mutlak. Sebagai imbalannya, kurangnya energi roh dapat ditoleransi. Sebuah tusukan tombak membentuk gua sedalam 1000 kaki, akhirnya menghubungkan ke tengah bukit. Dia meninggalkan 4 pintu keluar dan mulai mengatur berbagai formasi susunan di sekelilingnya. Ada susunan penyembunyian, susunan pertahanan, susunan alarm, dan banyak lagi. Setelah menyelesaikan persiapan ini, Lin Ming membuka ruang pelatihan seni bela diri di tengah bukit dan dengan santai mengukir tempat tidur batu di sana. Dia duduk di tempat tidur dan mulai menginventarisasi semua yang dia peroleh dari Temple of Marvels. Ini semua adalah persiapan untuk menerobos ke tahap ketiga penghancuran kehidupan. Bab 894, persiapan adalah kunci, tahap ketiga penghancuran kehidupan. Ketika Lin Ming menelan buah guntur dao di alam dimensi kuil keajaiban, dia telah memperoleh kemampuan untuk mempengaruhi tahap ketiga penghancuran kehidupan. Satu-satunya alasan dia terpaksa melepaskan gagasan itu adalah karena situasi pada saat itu terlalu berbahaya.
Jika tidak, meskipun Lin Ming masih belum menjadi lawan Yang Yun, dia tidak akan harus melarikan diri dengan cara yang tertekan dan putus asa. Aku ingin tahu spesies purba seperti apa yang pohon dewa yang melahirkan 12 buah guntur dao itu. Mungkin Demon Sin mungkin tahu. Saat Lin Ming melarikan diri, dia telah mengirim pesan kepada Demon Sin agar dia segera kembali ke Laut Selatan dan secara pribadi mengawasi Giant Leviathan, membawanya jauh ke Laut Selatan. Menurut Patua Nasib Baik, benua tumpahan langit dan benua iblis suci keduanya merupakan daratan yang berseberangan dalam satu planet. Ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan keduanya. Secara teoritis, selama Giant Leviathan melanjutkan perjalanan jauh melalui Laut Selatan untuk waktu yang cukup lama, ia bahkan bisa sampai di perbatasan benua iblis suci. Namun semakin dalam seseorang masuk ke Laut Selatan, keberadaannya akan semakin aneh dan misterius. Meskipun Giant Leviathan memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa, ia masih memiliki batasnya. Itu adalah makhluk yang hanya memiliki garis keturunan tipis dari Sein Beast kuno yang terpencil, itu tidak bisa dibandingkan dengan Leviathan atau binatang Dewa Raja Wali yang sebenarnya. Jika Giant Leviathan bertemu dengan keberadaan mistis jauh di dalam Laut Selatan, kemungkinan besar ia akan mengalami bahaya. Jika anjing tua Demon Sin itu secara pribadi memimpin Giant Leviathan maka Lin Ming akan merasa lebih nyaman. Lin Ming meletakkan semua hasil panennya di atas hamparan batu dan mulai mengaturnya secara perlahan. 12 buah guntur dao, yang mana Lin Ming telah memakan sebagiannya. Garis guntur misterius di kulit adalah harta paling berharga. 22 batu esensi roh kelas atas, masing-masing dari mereka adalah harta karun yang akan diperebutkan oleh penatua tertinggi Laut Ilahi dengan kejam. Cincin Valet Ekstrim, yang memiliki sejumlah besar batu giok di dalamnya, di mana slip batu giok konsep guntur adalah yang paling berguna bagi Lin Ming. Selain itu, terdapat juga taman pengobatan yang memiliki banyak tanaman spiritual yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Ini adalah harta yang Lin Ming andalkan untuk lebih membuka 8 gerbang tersembunyi batin. Adapun pil yang ditinggalkan oleh Jiang Ziji, Lin Ming tidak memeriksanya terlalu hati-hati karena tergesa-gesa meninggalkan kuil keajaiban. Saat dia melihat pil-pil itu, dia sebenarnya kecewa saat mengetahui bahwa meskipun pil-pil ini telah disegel dalam botol giok roh kayu, setelah 100.000 tahun berlalu, pil-pil tersebut telah kehilangan sebagian besar sifat spiritualnya, menyebabkan kemanjuran obatnya menurun tajam. Beberapa dari mereka bahkan sudah tidak berguna lagi sekarang. 100.000 tahun adalah rentang waktu yang terlalu lama. Tanaman di kebun obat mampu menyerap energi roh dari langit dan bumi, terus tumbuh, tetapi benda mati seperti pil ini tidak begitu baik. Sebelum mendapatkan batu esensi roh kelas atas, Lin Ming juga telah mengumpulkan ramuan obat ribuan tahun atau bahkan 10.000 tahun dalam jumlah besar di alam dimensi. Patua Nasib Baik telah meminjamkan Lin Ming pot roh yang dalam sehingga dia bisa mempertahankan kehidupan ramuan obat ini, tapi setelah itu Lin Ming telah sepenuhnya memindahkan semuanya ke dalam cincin ungu ekstrim. Inilah betapa pentingnya taman obat yang bisa diangkut bagi Lin Ming. Tidak perlu menyebutkan tanaman obat tingkat tinggi, tetapi bahkan tanaman obat tingkat rendah pun dapat digunakan untuk latihan. Tanaman obat paling berharga yang dia kumpulkan di alam dimensional adalah pohon merah tua dan kokoh yang disebut pohon hati naga. Usianya 50.000 tahun, dan buah di mahkotanya berdetak seperti jantung yang hidup. Ini adalah obat ajaib yang khusus digunakan untuk transformasi tubuh. Itu tidak lebih buruk dari tanaman obat yang ditemukan di kebun obat ekstrim Valet Ring. Ada gelang Jiang Ziji yang mampu meningkatkan jiwa dan persepsinya. Ini akan sangat berharga untuk pemahaman hukumnya di masa depan. Dan yang terakhir, ada sisa-sisa Jiang Ziji. Kerangka kristal yang bersinar telah terpelihara sepenuhnya, bahkan tidak membusuk sedikit pun setelah 100.000 tahun. Kristal ilahi yang tertanam di tengkorak itu seperti permata pelangi, terus-menerus memancarkan cahaya yang indah dan mempesona. Sudah waktunya untuk mulai memasuki tahap ketiga penghancuran kehidupan. Setelah Lin Ming mengatur ulang harta miliknya, dia mengambil batu esensi roh kelas atas di tangannya. Ketika Si Bai memberi Lin Ming batu esensi roh kelas atas, ukurannya hanya 1/6 dari ukuran batu biasa, menyebabkan sebagian pesonanya hilang. Sifat mistisnya jauh dari sebanding dengan batu esensi roh lengkap ini. Batu esensi roh kelas atas ini memiliki pola misterius yang menutupi seluruh permukaannya, secara tak terduga tampak mirip dengan batu kekacauan di Timewon Phoenix City. Meskipun kerumitannya tidak sebanding dengan batu kekacauan, ia masih memiliki beberapa daya tarik. Ini adalah sifat luar biasa dari batu esensi roh kelas atas, itu berisi bagian dari hukum Dao besar dan aura sumber energi. Inilah alasan mengapa begitu banyak pusat kekuatan Laut Ilahi terobsesi dengan hal itu. Lin Ming menempatkan batu esensi roh kelas atas di antara alisnya dan mulai menyerap energi. Adegan semacam ini adalah kemewahan tertinggi yang akan dikutuk oleh penatua tertinggi Laut Ilahi ke surga jika mereka melihatnya. Harus dikatakan bahwa batu esensi roh kelas atas adalah sumber utama dari tambang batu esensi roh, bahkan mampu meningkatkan kemungkinan seniman bela diri Laut Ilahi awal mencapai Laut Ilahi tengah. Namun itu disia-siakan oleh Lin Ming untuk melewati tahap ketiga penghancuran kehidupan. Ini hanyalah sebuah pemborosan yang tidak senonoh. Tentu saja, Lin Ming juga punya alasan untuk melakukan ini. Energi yang dia perlukan untuk menerobos ke tahap ketiga penghancuran kehidupan jauh melampaui persyaratan seorang seniman bela diri biasa, dan tidak ada yang pernah mengeluh tentang fondasi mereka yang terlalu kokoh. Alasan Lin Ming mampu menyerang tahap ketiga penghancuran kehidupan adalah karena fondasinya telah mencapai batas soliditas.
Ini benar-benar contoh persiapan yang menjadi kunci kesuksesan. Tentu saja, selalu ada kekurangan dalam memajukan kultivasi seseorang terlalu cepat. Menggunakan energi asal murni dari batu esensi roh kelas atas untuk menerobos ke tahap ketiga penghancuran kehidupan akan mampu menghilangkan kelemahan tersebut sampai tingkat tertentu, sekali lagi memungkinkan dia untuk mengembangkan fondasi yang stabil. Energi dari batu esensi roh kelas atas dengan cepat mengalir ke tubuh Lin Ming. Pada saat yang sama, dia juga membangkitkan petir merah keemasan di dalam tunas Dewa Sesat, dan memilih 81 titik akupuntur di tubuhnya untuk secara gila-gilaan menyerap energi asal langit dan bumi di sekitarnya. Di ruang gelap, seseorang dapat dengan jelas melihat batu esensi roh kelas atas di antara alis Lin Ming yang bersinar dengan cahaya cemerlang, terpisah menjadi 81 gumpalan energi, masing-masing setebal jari, yang mengalir ke titik akupunturnya. Titik akupuntur ini seperti bintang di langit malam tak berujung, berkilauan dengan tenang. Energi batu esensi roh kelas atas terlalu murni. Faktanya, itu bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata murni. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa energi ini dekat dengan sumber energi alam semesta. Sebelum terbentuknya alam semesta, yang ada hanyalah kekacauan total. Kemudian, dunia terbuka, dan yin dan yang terbentuk. Jadi ada energi. Energi ini juga dikenal sebagai energi sumber. Setelah itu, 5 elemen utama secara bertahap muncul dan variasi energinya dibedakan satu sama lain. Semua energi ini tersebar ke seluruh alam semesta, membentuk seluruh materi dan kehidupan. Sejak saat itu, energi alam semesta telah menjadi encer dan tercemar, jauh dari sebanding dengan energi murni alam semesta yang sedang terbentuk. Ini juga mengapa batu kekacauan sangat berharga, batu tersebut diukir dengan garis jejak dari sumber energi pembentuk alam semesta. Energi batu esensi roh kelas atas dekat dengan sumber energi universal. Bahkan sedikit saja dari sumber energi ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang dunia. Mengisap sedikit energi ini akan menyegarkan dan merevitalisasi tubuh, bahkan memurnikan dantian. Proses penyerapan ini berlanjut selama 2 jam. Lin Ming telah lama memasuki niat bela diri yang halus, mempelajari keadaan yang sepenuhnya terkonsentrasi. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi bentuk energi murni tanpa sedikit pun kotoran. Peng! Dengan suara retak ringan, batu esensi roh kelas atas terbelah. Ia kehilangan kilau kristalnya yang berkilau dan berubah menjadi batu giok putih biasa. Pada saat ini, energi dalam tubuh Lin Ming disimpan hingga batasnya. Pecah! Saat Lin Ming dengan tenang mengucapkan kata-kata ini, kilat merah keemasan keluar dari tunas Dewa Sesat. Ini dikombinasikan dengan energi batu esensi roh kelas atas di dalam tubuhnya dan kemudian meletus. Tidak ada suara ledakan hebat seperti yang diperkirakan. Sebaliknya, energi ledakan meluas keluar, menelan seluruh tubuh Lin Ming. Setiap inci meridiannya hancur dan tubuhnya hancur menjadi kabut darah yang sangat halus, menyatu dengan energi murni surga dan asal bumi. Sesaat kemudian, kabut darah merah menghilang dan tubuh Lin Ming menghilang tanpa jejak. Tapi kenyataannya dia belum benar-benar menghilang. Sebaliknya, tubuhnya telah hancur menjadi partikel-partikel kecil yang bahkan lebih kecil dari debu, sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang. Partikel-partikel ini beterbangan di dalam ruangan saat mereka menahan baptisan energi. Ini adalah penghancuran kehidupan yang ketiga dan juga terakhir kalinya tubuh fisik ditempa. Penghancuran kehidupan tahap keempat hingga keenam berfokus pada penempaan dantian. Dan penempaan ini jauh lebih menyeluruh dibandingkan 2 kali pertama. Kesadaran Lin Ming mengembara di lautan energi ini. Saat dia melihat tubuhnya sendiri menghilang, pikiran dan persepsinya menjadi sangat jernih. Perasaan terpisah dari tubuhnya memberinya banyak wawasan mengenai sifat energi itu sendiri. Pada saat itu, sepertinya dia telah menjadi makhluk energi murni. Waktu perlahan berlalu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 7 hari berlalu, partikel-partikel kecil yang beterbangan di langit dan energi asal bumi mulai berkumpul, mengembun. Dari membentuk potongan kecil hingga membentuk potongan besar, tubuh Lin Ming mulai perlahan terbentuk. Yang pertama adalah kerangka kristal yang tampak diukir dari batu giok terbaik. Kemudian, pembuluh darah mulai terbentuk saat darah merah mengalir memenuhinya, kental dan kuat seperti cairan merkuri. Kemudian, otot-otot yang kuat dan kencang terbentuk, menutupi tubuhnya dengan lapisan daging yang indah. Setiap lurik otot tampak mengalir seperti sungai, tampak seperti seni itu sendiri. Sementara otot Lin Ming mengandung keindahan estetika, mereka juga mengandung kekuatan ledakan yang gila. Punggungnya lebar, tulang punggungnya kuat. Kakinya panjang dan penuh dengan kekuatan yang kuat. Bulu matanya tebal dan matanya seperti permata hitam yang tak ternilai harganya. Hidungnya lurus dan wajahnya seperti diukir oleh pedang seorang ahli. Setelah terurai dan direformasi 3 kali, tubuh Lin Ming telah mencapai kesempurnaan. Bahkan rambutnya bersinar cemerlang. Dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, energi murni langit dan bumi mengalir bebas keluar. Setiap nafas yang dihembuskannya harum dan air liurnya manis seperti madu. Seluruh tubuhnya tampak bersih dan segar. Inilah arti sebenarnya dari berada di dunia lain dan tidak tersentuh oleh asap dunia. Bahkan mandi pun tidak bisa membersihkannya lebih dari saat ini. Tubuh roh Lin Ming sepenuhnya terbentuk. Saat sosok tampan telanjangnya berdiri di kegelapan ruangan, cahaya terang melintas di matanya seperti sambaran petir, membuat seseorang tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Dengan lambaian tangannya yang santai, sinar guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk jubah longgar yang menutupi tubuhnya. Dia akhirnya menyelesaikan tahap ketiga penghancuran kehidupan.
Pada saat ini, Lin Ming bahkan merasa jika seseorang berhasil memotong tangan dan kakinya, dia bisa menumbuhkannya kembali. Tentu saja, ini hanyalah ilusi pikiran. Bahkan seniman bela diri Laut Ilahi pun tidak memiliki kemampuan ini. Saat melintasi penghancuran kehidupan, hukum energi yang terlibat sangatlah istimewa. Dalam situasi di mana tidak ada kekuatan luar yang mengganggunya, tubuh fisik dapat hancur dan kemudian terbentuk kembali. Namun hal ini hanyalah sebuah reformasi, generasi sejati tidak mungkin terjadi. Sangat mudah untuk menyatukan kembali anggota tubuh yang terputus, namun ingin menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang memerlukan banyak usaha. Selain itu, anggota tubuh yang baru tumbuh harus ditempa lagi, jika tidak maka akan menjadi kelemahan terbesar seorang seniman bela diri. Namun, jika Lin Ming bisa membuka gerbang kehidupan 8 gerbang tersembunyi dalam, maka dia benar-benar akan mendapatkan kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuhnya. Selain itu, melakukan hal itu hanya akan menghabiskan energi Lin Ming, itu akan tetap sama dengan tubuh aslinya. Ini adalah karakteristik khusus dari jalur budidaya transformasi tubuh. Dalam legenda, bahkan dikatakan bahwa jika seseorang dapat membuka istana natal kehidupan Dao dari 9 bintang istana Dao, maka seseorang dapat terlahir kembali dari setetes darah. Selama energinya tidak memudar dan keinginannya tetap abadi, maka orang itu tidak akan pernah mati. Lawan seperti itu sulit dikalahkan dan bahkan lebih sulit dibunuh. Babak 895, konsep guntur ketiga. Setelah menerobos ke tahap ketiga penghancuran kehidupan, Lin Ming tidak berencana untuk segera berangkat. Sebaliknya, dia berencana menutupnya untuk jangka waktu lebih lama. Begitu badai yang datang akhirnya reda, dia akan pergi, dan dengan kekuatannya yang bangkit kembali, itu akan jauh lebih aman baginya. Lin Ming terus-menerus meminum pil, bahan surgawi, dan bahkan menyerap batu esensi roh kelas atas. Kultivasinya telah meroket, dan sekarang dia membutuhkan waktu untuk menstabilkan dan mencerna sepenuhnya semua yang telah terjadi. Jika tidak, akan ada efek negatifnya. Bahkan mungkin saja dia bisa jatuh ke dalam obsesi. Inilah alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri yang dengan sungguh-sungguh mengembangkan jalur iblis akan dengan mudah jatuh ke dalam obsesi. Selain tingkat budidaya Lin Ming yang terlalu cepat dan tubuh rohnya telah mencapai kesempurnaan, ada terlalu banyak energi yang terkandung dalam tubuhnya. Dia merasa sulit mengendalikan begitu banyak esensi sejati di tubuhnya dengan kekuatan jiwanya. Yang benar adalah bahwa kekuatan jiwa Lin Ming sebenarnya sangat tangguh, dan dia juga memiliki alkimia dan taktik jiwa sombong untuk membantunya meredamnya. Meski begitu, kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Setelah memasuki penghancuran kehidupan, dia telah melewati 3 batas kecil hanya dalam waktu kurang dari setahun. Berkultivasi secara statis dan perlahan dalam pengasingan adalah proses yang membosankan dan membosankan. Jika seseorang melakukan ini, maka peningkatan kekuatannya pada akhirnya akan melambat. Ingin makan semuanya sekaligus adalah hal yang mustahil. Lin Ming bersiap untuk menghabiskan periode waktu untuk memahami konsep serta menggabungkan hukum ke dalam keberadaannya. Sangat disayangkan Magic Cube telah menyerap 2/3 jiwa iblis kuno dan masih belum terbuka. Tampaknya Magic Cube membutuhkan esensi darah para master, apapun yang terjadi. Terakhir kali Lin Ming membuka Magic Cube adalah dengan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik ranah penghancuran kehidupan. Tentu saja, langkah selanjutnya adalah menggunakan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik alam Laut Ilahi. Jika dia bisa membunuh penatua tertinggi Laut Ilahi dan kemudian membuka kubus ajaib lagi, dia sangat tertarik untuk menyerap pecahan jiwa iblis kuno. Setiap fragmen jiwa berukuran sepertiga dari ukuran jiwa asli dan jauh lebih besar daripada sebagian besar fragmen jiwa di Magic Cube. Terlebih lagi, iblis kuno ahli dalam konsep kegelapan dan konsep waktu. Jika Lin Ming bisa mendapatkan ingatan yang berkaitan dengan kedua konsep ini, maka itu akan menghemat banyak tenaga dan waktu dalam meditasinya. Pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi yang paling mudah untuk saya bunuh sekarang adalah penatua Sun itu. Saya menanam tanda semangat pertempuran di tubuhnya dan bisa merasakan perkiraan posisinya. Dia seharusnya sudah meninggalkan kuil keajaiban sekarang. Namun, meskipun aku mungkin telah menembus tahap ketiga penghancuran kehidupan dan kekuatanku telah meningkat lagi, meskipun mengalahkannya itu mudah, membunuhnya akan sangat sulit. Terlebih lagi, jika Yang Yun sudah mengendalikan situasi, dia akan memerintahkan seluruh benua untuk memburuku. Penatua Sun itu bukan orang bodoh. Dia seharusnya memberitahu Yang Yun tentang tanda penelusuran di tubuhnya untuk mencari perlindungan bersamanya. Jika aku pergi untuk membunuh penatua Sun itu maka itu sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Lin Ming menggelengkan kepalanya, meninggalkan gagasan itu. Dengan alasan yang sama, Situ Yaoxi dan Situ Bonan, yang memiliki kekuatan mirip dengan Elder Sun, juga diabaikan. Meskipun dia ingin membalas dendam pada mereka atas apa yang telah mereka lakukan, hal itu tidak akan terjadi pada saat ini. Masih ada penatua tertinggi Laut Ilahi yang memiliki dendam dengan Lin Ming. Atau, lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia bukanlah pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi, melainkan seorang kaisar iblis yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi. Itu adalah Master Stepa dari Stepa Pembantaian Darah. Master Stepa berasal dari ras iblis raksasa, dan sistem budidayanya berbeda dari sistem manusia. Ketika seniman bela diri iblis raksasa berada di alam jenderal iblis dan raja iblis, fisik mereka jauh lebih baik daripada manusia. Mereka dapat menyimpan lebih banyak energi di dalam diri mereka, sehingga kekuatan mereka melampaui seniman bela diri manusia pada level mereka.
Namun sebelum manusia mencapai laut ilahi, mereka harus melewati 5 hingga 6 tahap penghancuran kehidupan, mereformasi dan memperkuat tubuh roh. Pada saat ini, perbedaan antara manusia dan iblis raksasa akan semakin besar. Dan jika manusia bisa melewati 7 tahap penghancuran kehidupan sebelum mencapai laut ilahi, maka kekuatan mereka bahkan akan melampaui pembangkit tenaga listrik kaisar iblis dari ras iblis raksasa. Bahkan tidak perlu menyebutkan master penghancuran kehidupan tahap ke-8. Ketika Lin Ming telah melihat cakram susunan pertempuran yang ditinggalkan kaisar perang ke-8, kaisar perang ke-8 telah mampu bertarung melawan beberapa pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar sebelum melangkah ke laut ilahi, langsung membunuh mereka semua seolah-olah itu adalah sebagai sederhana seperti memotong melon dan sayuran. Dengan kekuatan kaisar perang ke-8 pada saat itu, dia bahkan bisa menghadapi kaisar iblis sejati dalam pertarungan frontal. Dengan demikian, Lin Ming tidak terlalu khawatir tentang kekuatan Stepes Master, dia memperkirakan bahwa itu hampir sama dengan pembangkit tenaga listrik laut ilahi tengah penghancuran kehidupan tahap ke-6. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lin Ming saat ini untuk membunuh Master Stepa pembantaian darah Stepa. Namun, dia masih memiliki jalan kaisar. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia cukup kuat untuk melintasi jalan kaisar. Begitu dia menyelesaikan jalan kaisar dan mendapatkan medan kekuatan terkuat dari niat bela diri iblis surgawi, medan kekuatan kaisar utama, kekuatannya akan melonjak secara dramatis. Pada saat itu dia akan mendapatkan modal untuk membunuh Master Stepa. Jika dia bisa membunuh Master Stepa dan menggunakan darahnya untuk membuka kubus ajaib sekali lagi, dan mendapatkan ingatan iblis kuno, dia akan bisa mempelajari semua kelemahan dan kekuatan iblis kuno. Pada saat itu, dia akan mengenal iblis kuno dan juga iblis kuno mengenal dirinya sendiri. Seperti yang mereka katakan, kenali musuhmu dan jadilah tak terkalahkan. Lin Ming telah menetapkan rencana ini untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Lin Ming mengambil slip giok guntur yang ditinggalkan Jiang Siji dan mulai merenungkan konsep guntur. Konsep guntur tingkat pertama adalah kekuatan kematian. Konsep guntur tingkat kedua adalah kekuatan kehidupan. Tidak perlu membicarakan kekuatan kematian. Petir dapat membakar manusia menjadi abu, memusnahkan hutan, dan memusnahkan semua kehidupan. Namun kekuatan kehidupan adalah karena guntur dapat melemahkan tubuh dan melemahkan jiwa dewa. Pada zaman paling kuno, dikatakan bahwa dunia melahirkan kehidupan ketika petir menyambar lautan yang tak berujung. Kedua konsep ini telah dipahami dari warisan Kaisar Guntur ke-8. Tentu saja, Kaisar Guntur ke-8 sepenuhnya mengandalkan bakat dan kejeniusannya sendiri untuk memahami kedua konsep ini, yang menyebabkan kelemahan yang tak terhindarkan dalam pemahamannya. Meskipun Lin Ming masih harus memperbaiki bagian-bagian yang hilang dan kekurangan ini pada suatu waktu, dia tidak terlalu cemas tentang hal itu. Yang paling dia inginkan adalah memahami konsep guntur tingkat ketiga, kecepatan ekstrim. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur. Dari ketujuh jenis energi tersebut, energi atribut angin terkenal dengan kecepatannya. Bahkan Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan yang terkenal itu mengandung hukum angin. Namun angin sebenarnya bukanlah yang tercepat. Kehormatan itu milik guntur. Kekuatan guntur bisa mencapai beberapa ratus ribu mil dalam sekejap mata. Meskipun benua iblis suci dan benua tumpahan langit berjauhan, sambaran petir hanya membutuhkan waktu sebatang dupa untuk melintas di antara keduanya. Ini bisa disebut kecepatan tertinggi di dunia. Tentu saja, mustahil bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai kecepatan ini. Mereka hanya bisa memahami konsep dan hukum, menggabungkannya ke dalam gerakan mereka hingga mencapai kecepatan yang menyerupai kilatan petir. Setelah membuka gerbang keajaiban, menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, dan bahkan menggabungkan konsep guntur ke dalam gerakannya, seberapa cepat dia jadinya. Sulit dibayangkan. Mystic Lighting Shed, ini adalah teknik gerakan atribut petir yang bisa aku latih tanpa garis keturunan elektrik Valet Kirin. Mystic Lightning Shed lebih tepatnya bukanlah teknik gerakan, melainkan keterampilan pendukung rahasia. Setelah mengumpulkan berbagai jenis guntur ilahi dari dunia, seorang seniman bela diri dapat mengubah guntur ilahi ini menjadi banyak rangkaian petir, lalu memadatkannya menjadi 12 simbol guntur yang penting. Simbol guntur ini bisa berubah menjadi kekuatan guntur tak kasat mata yang bisa menyatu ke dalam tubuh, meningkatkan kecepatan seorang seniman bela diri secara signifikan. Naungan petir mistik ini paling cocok untukku. Jika itu adalah keterampilan gerakan bela diri maka aku tidak akan bisa menggunakannya bersamaan dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dengan 12 simbol guntur penting ini, saya akan dapat menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan semakin mempercepatnya dengan dukungan simbol guntur ini. Lin Ming menempatkan slip giok Mystic Lightning Shed di antara alisnya dan mulai mengingat segala sesuatu di dalamnya, dengan hati-hati memahami konsep dan hukum di dalamnya. Ingin memahami konsep baru melalui meditasi sangatlah sulit, apalagi konsep guntur yang ketiga, kesulitannya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dua konsep pertama. Bahkan jika Lin Ming mendapat dukungan dari Heretical God Sprout, itu akan sangat sulit baginya. Dia membenamkan dirinya dalam niat bela diri yang halus, melupakan perjalanan waktu. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari berlalu seperti ini. Setiap kali Lin Ming merasakan pikirannya mendekati titik kelelahan total, dia akan merasakan perasaan sejuk yang terpancar dari gelang artefak Sein di pergelangan tangannya, menjernihkan dan membersihkan pikirannya. Dia bahkan merasa jiwanya dibasuh dan dihidupkan dengan lembut.
Seringkali pada saat itu, Lin Ming menerima kilasan inspirasi dan mendapatkan arahan baru untuk wawasan lebih lanjut. 7 hari, 10 hari, 15 hari, Lin Ming tetap tenggelam dalam niat bela diri yang halus. Bahkan setelah mengamati Sleep Diok untuk waktu yang lama, bukan hanya pikirannya tidak kacau atau kebingungan, tetapi persepsinya menjadi lebih jernih dan pikirannya menjadi lebih cepat. Ini adalah efek dari gelang artefak Sein. Meskipun gelang ini tidak memiliki kekuatan ofensif atau defensif, itu benar-benar harta ilahi untuk pencerahan. Setelah hari ke-20 tiba, garis samar konsep guntur kecepatan ekstrim akhirnya mulai perlahan terbentuk di benak Lin Ming. Untuk mencapai puncak konsep kecepatan ekstrim hanya dalam 20 hari, kecepatan semacam ini akan cukup untuk mengejutkan dan membuat ngeri para jenius alam ilahi jika mereka mengetahuinya. Alasan Lin Ming mampu mencapai hal ini sebagian karena gelang artefak Sein yang mendukungnya, namun alasan yang paling penting adalah tunas dewa sesat di dalam tubuhnya. Dengan tunas dewa sesat yang bisa mengendalikan semua kekuatan guntur dan api, dan ditambah dengan tubuhnya yang 100% ditempa oleh guntur ketika dia melewati penghancuran kehidupan, hal ini membuatnya tampak seolah-olah dia mendapat bantuan ilahi ketika memahami jenis apapun. Hukum guntur. Lin Ming saat ini tidak berbeda dengan putra guntur. Pada hari ke-21, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka dari meditasinya yang mendalam. Sambaran petir yang cemerlang sepertinya menembus kegelapan matanya. Dia mengangkat jari telunjuknya, dan dari tunas dewa sesat, guntur ilahi naga banjir ungu, guntur setan pemadam darah, cahaya mimpi yang mengecewakan, dan guntur ilahi 9 surga semuanya bergegas keluar. Beberapa jenis guntur ilahi berkumpul di ujung jarinya dan perlahan mulai membentuk dirinya menjadi untaian benang guntur. Benang guntur ini berkisar dari ungu, merah, ungu emas, hingga berbagai warna lainnya, bahkan saat warnanya berubah menjadi berbeda. Pikiran Lin Ming bergerak, seutas benang kecil sutra guntur berwarna merah keemasan keluar dari tunas dewa sesat. Sutra guntur merah keemasan ini adalah guntur ilahi yang dikumpulkan oleh Lin Ming dari 9 surga guntur Dominion. Kekuatan guntur ini adalah kekuatan pendorong yang diandalkan Lin Ming untuk melewati penghancuran kehidupan. Setelah melewati tahap ketiga penghancuran kehidupan, masih ada sedikit sisa petir merah keemasan, sehingga juga dipanggil oleh Lin Ming. 5 jenis petir berkumpul di tangannya. Petir langsung membentuk beberapa ratus segel. Karena gerakannya terlalu cepat, tangan dan jarinya menyatu menjadi kabur, seperti bayangan yang tumpang tindih, misterius dan menarik perhatian. Beberapa ratus benang guntur berputar dengan keras, mengembun menjadi simbol misterius di langit. Ini agak mirip dengan prasasti. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, mencapai semua ini terlalu mudah. Simbol pelarian petir, bentuk. Sua, simbol petir yang berisi berbagai warna mulai muncul di udara, berkilau dan menyilaukan hingga sulit untuk melihatnya secara langsung. Setelah guntur tak berbentuk ini dikondensasi menjadi simbol guntur, sebenarnya berubah menjadi sesuatu yang menyerupai logam berwarna. Saat Lin Ming mengambil simbol guntur ini ke tangannya, dia bisa merasakan simbol itu cukup berat. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika energi mencapai keadaan sangat terkondensasi, karena energi dan massa pada mulanya sama. Menerima, Lin Ming melambaikan tangan kanannya dan simbol pelarian guntur tenggelam ke kaki kanannya, menghilang tanpa jejak. Saat dia melihat ke dalam tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa simbol guntur ini telah lama berubah menjadi hukum energi, menyatu dengan tubuhnya. Ini adalah bentuk simbol petir yang paling primitif. Di masa depan, Lin Ming bisa mengumpulkan lebih banyak jenis guntur ilahi untuk memperbaikinya, memungkinkan kecepatannya menjadi lebih cepat. Adapun konsep kecepatan ekstrimnya, dia baru saja menyentuh ambang batas. Untuk menjadi terampil dalam konsep ini atau bahkan mencapai kesempurnaan, ia masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk dilalui. Namun, ini hanya membuat Lin Ming lebih bersemangat. Ia tidak takut mengambil jalan yang sulit, ia hanya takut jalannya akan terbatas. Untungnya, Mystic Lightning Shade ini memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan. Di masa depan, kecepatan Lin Ming akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Setelah dia sepenuhnya memahami konsep kecepatan ekstrim dan mencapai kesempurnaan, dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan rahasia untuk mencapai kecepatan seperti kilat, menempuh jarak ribuan mil dalam 1 detik. Bab 896, Perintah Penangkapan. Setelah membuat simbol pelarian guntur yang pertama, Lin Ming mengulangi prosesnya, segera membentuk 11 simbol pelarian guntur. Setelah menerima semuanya ke dalam tubuhnya, dia akhirnya mengolah Mystic Lightning Shade. Konsep kecepatan ekstrim hukum guntur benar-benar misterius. Dengan kemampuan ini, dikombinasikan dengan gerbang keajaiban dan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, bahkan jika aku bertemu Oye Hua dan Yang Laotian bersama-sama, aku masih bisa mundur dengan mudah. Tapi jika aku bertemu dengan pemuda iblis aneh itu atau Yang Yun yang kerasukan iblis kuno, aku masih berpikir aku tidak akan bisa melarikan diri. Oye Hua dan Yang Laotian adalah orang-orang dengan kekuatan mendekati yang tertinggi di bawah langit. Patua nasib baik lebih kuat dari keduanya, tapi dia tidak akan mampu melawan mereka berdua bersama-sama. Pada akhirnya, Patua nasib baik juga seorang seniman bela diri dengan kekuatan paling dekat dengan yang tertinggi di bawah langit. Tapi pemuda iblis aneh dan Yang Yun yang kerasukan iblis kuno benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan yang tertinggi di bawah langit. Jika Patua nasib baik tidak menggunakan manik surganya yang binasa tanpa syarat maka kemungkinan besar dia akan mati di hadapan pemuda iblis itu.
Saat Lin Ming berpikir, apa yang dia tidak tahu adalah saat ini, Ouye Hua dan Yang Laotian sudah hampir mati. Di istana surgawi yang benar-benar gelap, lebih dari 20 pusat kekuatan laut surgawi berdiri di aula besar. Mereka semua memiliki wajah pucat yang mengeluarkan keringat ketakutan. Duduk di depan mereka ada dua orang. Di depan adalah seorang pemuda berpakaian putih yang duduk dengan anggun di singgasana hitam pekat. Aura yang menekan dan mengerikan memancar dari tubuhnya, menutupi semua pusat kekuatan laut ilahi yang hadir dan memaksa mereka terdiam. Pemuda berpakaian putih ini adalah Yang Yun. Dan duduk di samping Yang Yun adalah pemuda iblis aneh, senyum sinis terlihat di bibirnya. Meski begitu, dia tampak seperti remaja berusia 15-16 tahun. Ini adalah iblis putih. Dulu sebelum lautan keajaiban, White Demon adalah adik iblis kuno. Sekarang, dengan iblis kuno menduduki tubuh Yang Yun, White Demon secara alami menyerahkan kursi kehormatan utama kepada Yang Yun. Aura yang menarik dari keduanya adalah salah satu alasan mengapa lebih dari 20 pusat kekuatan laut ilahi merasakan ketakutan yang kuat di hati mereka, tapi itu bukanlah alasan utama. Yang benar-benar membuat mereka menggigil dan berkeringat dingin adalah di belakang Yang Yun ada dua rak penyiksaan. Setiap rak penyiksaan setinggi 3 orang, dan seluruh bingkainya berwarna hitam pekat yang sepertinya tidak memantulkan cahaya apapun. Bahkan sepertinya ada semacam karat di sana. Ketika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar seseorang dapat melihat bahwa ini adalah darah yang gelap dan kering. Bagian utama dari rak penyiksaan ini adalah pilar persegi besar di tengahnya. Rantai setebal paha pria yang tak terhitung jumlahnya melingkari pilar, masing-masing dengan duri tajam dan tampak ganas menonjol keluar dari rantai itu seolah-olah digunakan untuk memaku iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang diikat di kedua rak penyiksaan tersebut. Kedua lelaki tua ini sama-sama mengenakan jubah kekaisaran emas ungu. Jubah kekaisaran emas ungu yang dibuat dengan bahan surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah rusak dan usang, telah lama kehilangan semua martabat dan keagungan yang pernah mereka miliki. 8 kait besi yang kejam menusuk bahu dan tulang selangkah pria tua ini. Mereka tergantung di sana tak sadarkan diri seperti anjing mati. Selain itu, ada sejumlah duri besi yang ditusukkan ke titik akupuntur penting kedua lelaki tua ini, menyegel seluruh energi mereka. Rantai yang melilit mereka tampak hidup, diam-diam menyedot esensi darah mereka. Esensi darah perlahan-lahan menetes ke rantai, akhirnya berkumpul ke dalam kolam merah kecil di dalam piala yang diukir dari tulang. Kedua lelaki tua ini telah mengguncang fondasi benua tumpahan langit selama beberapa ribu tahun. Mereka adalah tokoh-tokoh hebat yang mampu dengan ceroboh menginjak-injak keempat kerajaan ilahi, Ouye Hua dan Yang Laotian. Dengan ketenaran dan kemuliaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, pengaruh tak terukur yang mereka miliki, serta kekuatan mereka yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit, mereka adalah eksistensi yang membuat takut semua orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik laut ilahi lainnya pun harus gemetar dan lemah lembut saat menghadapi mereka. Bahkan tokoh top seperti Situ Haotian takut pada mereka dari hatinya. Tapi sekarang, kedua lelaki tua yang berdiri di puncak benua tumpahan langit ini seperti potongan daging babi yang digantung di kios pasar jalanan. Wajah mereka kuyu dan mata mereka lesu dan berkaca-kaca. Tidak ada apapun yang keluar dari mereka kecuali keputusasaan, seolah semua harapan mereka telah pupus. Ketika esensi darah dalam jumlah besar disedot dari mereka, api kehidupan mereka telah melemah hingga mencapai titik kehancuran, akan padam kapan saja. Dan orang yang telah mencapai semua ini adalah Yang Yun dan pemuda iblis aneh. Bagaimana mungkin pusat kekuatan laut ilahi ini tidak tinggal diam? Bahkan karakter seperti Situ Haotian akan langsung mati jika dia mencoba melawan mereka. Pada saat ini, Situ Haotian memang merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik laut ilahi terkuat yang ada. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan dan rahasia Yang Yun akan tersembunyi begitu dalam. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Dia berpikir Yang Yun adalah karakter yang menarik, tetapi dia tidak pernah benar-benar menempatkan putra mahkota ini di matanya. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, atau bahkan jika dia akan menjadi Yang Laos berikutnya, itu tetap akan terjadi dalam tahun 1000 sampai tahun 2000 tahun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, Yang Laotian, kakek buyut Yang Yun sendiri, akan disegel seluruh budidayanya, digantung di rak penyiksaan agar esensi darahnya disedot. Situ Haotian awalnya hanya takut pada Lin Ming. Tapi dibandingkan dengan Yang Yun saat ini, Lin Ming telah selesai dibayangi. Tidak ada perbandingan sama sekali antara keduanya. Selain Situ Haotian, orang yang wajahnya paling pucat adalah Kaisar Ilahi 9 Tungku saat ini. Dia juga ayah Yang Yun sendiri, Yang Xiaohe. Saat Yang Xiaohe memandang Yang Yun yang duduk di singgasana hitam legam itu, rasanya seperti dia hidup dalam mimpi. Meskipun dia tahu bahwa Yang Yun menyembunyikan kartunya secara mendalam, dan dia juga samar-samar memahami bahwa Yang Yun telah memperoleh peluang keberuntungan yang sangat besar, dia tidak berpikir bahwa hari seperti itu akan pernah terjadi. Sungguh, ini adalah mimpi buruk. Kesunyian, keheningan menyelimuti seluruh aula besar. Tidak ada yang membuka mulut untuk berbicara. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara cairan yang perlahan menetes ke dalam piala tulang. Suara ini sangat jelas, itu adalah inti darah Ouye Hua dan Yang Laotian. Ayah, apakah kamu gemetar? Yang Yun tiba-tiba mendongak dan tersenyum tipis pada Yang Xiaohe. Karakter seperti apa Yang Xiaohe itu?
Meskipun dia telah mewarisi tahta Kaisar Ilahi kurang dari 500 tahun yang lalu dan masih belum mengembangkan aura seseorang yang mengendalikan seluruh dunia, dia masih mengawasi semua urusan kerajaan ilahi teratas di benua langit tumbuhan. Dia telah melihat banyak pemandangan menakjubkan. Meski begitu, karena satu orang, hati dan tubuhnya bergetar. Orang ini adalah putranya. Dampak mental yang diberikan Yang Yun padanya terlalu besar. Kamu anak pengkhianat, kamu benar-benar akan membunuh kakek buyutmu. Ini tidak akan ditoleransi oleh langit atau bumi. Meskipun suara Yang Xiaohe keras, semua orang dapat mendengar bahwa tidak ada sedikit pun semangat dalam kata-katanya, itu tidak lebih dari penampilan seorang pria yang lemah hati. Ini adalah penindasan terhadap kekuatan dan aura absolut. Tidak ditoleransi oleh langit atau bumi. Jika seorang ayah membunuh anaknya, itu adalah kehendak Tuhan, tetapi jika seorang anak membunuh ayahnya maka itu tidak ditoleransi oleh langit atau bumi. Alis Yang Yun terangkat saat ekspresi mengejek melintas di wajahnya. Yang Xiaohe, jika kamu mencoba membunuhku sekarang alih-alih mengucapkan semua omong kosong itu, setidaknya aku akan menunjukkan rasa hormat padamu. Tapi sayang sekali, kamu takut. Ketakutan memenuhi hati Anda, dan kata-kata apapun yang Anda ucapkan tidak dapat menyembunyikan kengerian yang Anda rasakan. Bagimu yang mencoba dan mempertahankan ilusi sedih dan munafikmu, kamu benar-benar mengecewakan. Beberapa kata Yang Yun ditujukan untuk darah, dengan keras menusuk kelemahan Yang Xiaohe yang paling rapuh. Ya, dia benar-benar takut, dan dia benar-benar tidak berani melawan Yang Yun. Karena Yang Yun berani memperlakukan Yang Laotian seperti ini di depan semua pahlawan dunia, maka membunuhnya tidak lebih mudah daripada menyembelih ayam atau anjing. Ikatan emosional konyol antara ayah dan anak saat ini tidak lebih dari lelucon. Setelah dilihat oleh Yang Yun, Yang Xiaohe memucat. Bahkan jari-jarinya gemetar. Tapi, apa yang bisa dia lakukan terhadap Yang Yun? Bagaimana jika dia benar-benar berusaha mati-matian melawan Yang Yun? Dampaknya bisa dibayangkan. Dia pasti akan dipermalukan sekali lagi di depan kekuatan Yang Yun. Setelah kekalahan itu, dia pasti akan dibuang. Dengan ketegasan Yang Yun yang kejam, bagaimana mungkin dia bisa bersikap lunak? Pada saat itu, Yang Xiaohe belum pernah merasa malu sebelumnya dalam hidupnya. Di hadapan semua pahlawan dunia, seorang kaisar ilahi yang mulia dari kerajaan ilahi tertinggi sebenarnya telah dipaksa untuk menerima penghinaan seperti itu oleh putranya sendiri. Ini benar-benar penghinaan. Kamu, Yang Xiaohe mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk jauh ke dalam dagingnya sampai mengeluarkan darah. Pada saat itu, dia merasakan jantung seni bela dirinya melemah, seolah-olah akan hancur kapan saja. Kamu tidak pantas mendapatkan gelar kaisar ilahi. Yang Yun menggelengkan kepalanya, suaranya penuh dengan penghinaan. Ada dua tipe pahlawan. Yang pertama tidak takut sakit atau mati. Demi kemuliaan dan kehormatan, mereka bisa turun ke neraka dan menahan rasa sakit yang paling kejam. Orang seperti itu menjalani kehidupan yang terhormat, rela mati sebagai martir. Saya mengagumi tipe orang seperti itu. Yang kedua dapat beradaptasi dengan situasi apapun. Kebencian, rasa malu, hina, mereka bisa mentolerir semuanya, memakan makanan babi dan anjing, menanggung hinaan yang tidak dapat ditanggung dunia, semua agar suatu hari nanti mereka bisa membalikkan nasib mereka. Tipe orang seperti ini juga layak untuk saya kagumi. Saat Yang Yun perlahan mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah tipe orang kedua. Adapun penghinaan yang terpaksa dia tanggung di masa lalu, bahkan Yang Laotian pun tidak tahu tentang itu. Yang Yun, apa yang kamu inginkan? Saat Situ Haotian melihat Yang Yun memaksa Yang Xiaohe menemui jalan buntu, dia tiba-tiba melangkah maju, langsung menghadap Yang Yun. Faktor penentu kekuatan sejati kerajaan ilahi bukanlah jumlah pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang mereka miliki, namun pembangkit tenaga listrik laut ilahi terkuat yang mereka miliki. Ini karena perbedaan kekuatan antara berbagai pembangkit tenaga listrik lautan ilahi terlalu besar. Misalnya, di depan Yang Yun, karakter seperti Situ Yaoshi dan Situ Bonan bisa diabaikan begitu saja, apalagi pemuda iblis aneh yang juga ada di sini. Jika Yang Yun dan pemuda iblis aneh bergabung, keduanya benar-benar tak terkalahkan. Mereka sudah memiliki kualifikasi untuk mendominasi seluruh benua tumbuhan langit. Situ Haotian tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan di depan mereka. Mata Yang Yun melintasi kerumunan sebelum tertuju pada Situ Haotian. Dia dengan tenang dan perlahan berkata, mulai sekarang, mereka yang mengikutiku akan mendapatkan kemakmuran dan mereka yang menentangku akan menemukan kematian. Keempat kerajaan ilahi mungkin masih mempertahankan batas negara aslinya, dan saya tidak akan mencaplok pengaruh apapun. Setiap orang harus mematuhi perintah saya. Mereka yang melanggar perintahku, mati. Saat Yang Yun berbicara, medan kekuatan tak terlihat muncul darinya. Semangat bertarungnya diringkas menjadi 20 tanda penelusuran yang langsung terbang ke tubuh pusat kekuatan laut ilahi ini. Ketika iblis kuno masih memiliki bentuk fana, tingkat semangat pertempurannya bahkan telah melampaui Lin Ming. Dia telah mencapai semangat pertempuran perak yang sempurna, sehingga menanamkan tanda semangat pertempuran semudah membalikkan tangan. Apa yang telah Anda lakukan? Tanda penelusuran. Apa menurutmu aku akan membiarkan kalian semua melarikan diri dengan bebas? Yang Yun mencibir. Kata-katanya menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir merasa putus asa membengkak di hati mereka. Dengan adanya tanda penelusuran di dalam diri mereka, itu berarti mereka akan selamanya menjadi budak. Jika mereka mencoba memberontak melawan Yang Yun, dia akan memburu mereka bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia.
Bahkan jika mereka semua bergabung untuk melawan Yang Yun, itu mungkin tetap sia-sia. Sekarang, saya akan mengeluarkan perintah pertama. Setiap orang diperintahkan untuk menangkap Lin Lanjian. Jika Anda mengetahui lokasinya maka jangan terburu-buru melakukan apapun kecuali beritahu saya terlebih dahulu. Orang yang dapat memberitahu saya tentang lokasinya, saya tidak hanya akan memberi mereka kebebasan permanen tetapi saya juga akan memberi mereka metode budidaya alam ilahi dan pil roh alam ilahi. Mengejar Lin Lanjian, perintah ini menyebabkan semua seniman bela diri yang hadir menelan ludah. Mereka tidak mengira ini akan menjadi pesanan pertama Yang Yun. Tidak ada seorang pun yang ingin berada di bawah kendali orang lain. Jika mereka dapat mengambil kembali kebebasan mereka sambil mendapatkan pil dan metode kultivasi dari alam ilahi, maka itu benar-benar merupakan godaan yang besar. Babak 897, target, Jalan Kaisar. Benua tumpahan langit terlalu luas. Tidak peduli seberapa menyeluruh dan jauh jangkauan metode iblis kuno, tidak ada cara untuk mencari di setiap sudut dan celah benua tumpahan langit, belum lagi Lin Ming telah mengasingkan diri di tengah bukit gunung yang terpencil. Perintah penangkapan Lin Ming terus berlanjut, bahkan hingga setahun kemudian. Bang. Di pegunungan terpencil dan terpencil lebih dari 1 juta mil jauhnya dari 4 kerajaan ilahi, sebuah bukit tandus tiba-tiba bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Setelah beberapa saat, bukit ini tiba-tiba meledak di tengah hujan batu, kilat melonjak ke langit. Seorang pemuda berpakaian putih dengan rambut hitam panjang bergegas keluar dari reruntuhan bukit. Mata pemuda itu tajam dan sigap. Dia tampak berusia sekitar 19 atau 20 tahun. Pemuda ini adalah Lin Ming. Selama setahun terakhir, Lin Ming mengasingkan diri melalui pintu tertutup yang sulit. Meskipun budidayanya tidak tumbuh banyak, fondasinya menjadi lebih kokoh dan esensi sejatinya yang kuat telah tenang, menjadi lebih kokoh dan kokoh. Bahkan kelemahan kecil yang menyertai peningkatan pesat budidaya Lin Ming telah dihilangkan. Pemahaman Lin Ming tentang konsep ruang, waktu, dan guntur telah melangkah lebih jauh. Pemahamannya dalam konsep guntur telah berkembang pesat. Dari 12 buah guntur Dao, Lin Ming telah sepenuhnya memakan salah satunya, dan juga merasakan jejak hukum guntur pada buah Dao itu, sepenuhnya memahami misteri tersebut. Setelah ditutup selama 1 tahun, kultivasi saya telah terdampar di puncak penghancuran kehidupan tahap ketiga tetapi kekuatan saya semakin meningkat. Sekarang, jika aku menghadapi Penatua Sun itu maka aku pasti bisa langsung membunuhnya. Lin Ming benar-benar ingin menemukan dan membunuh orang itu untuk menggunakan esensi darahnya untuk membuka Magic Cube sekali lagi. Namun, dia meredam gagasan tersebut. Jika aku pergi ke benua iblis suci sekarang, aku seharusnya bisa membunuh penguasa stepa pembantaian darah. Pikiran Lin Ming bergerak. Tanpa menggunakan God Speedboat, dia meluncur ke depan dengan kecepatan ekstrim, meluncur keluar seperti badai yang cepat. 12 simbol pelarian guntur bersiul di dalam tubuh Lin Ming, bergetar hebat. Dikombinasikan dengan gerbang keajaiban dan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, kecepatan Lin Ming telah mencapai tingkat yang hampir tidak dapat dipahami. Tubuhnya melesat di udara seperti meteor yang jatuh, kecepatannya dengan kejam mengoyak udara di sekitarnya dan menciptakan ledakan sonik yang mengerikan. Dari jauh, suara perjalanannya bagaikan petir yang menggelegar. Hutan di bawah Lin Ming ditekan oleh tekanan angin yang mengerikan, menyebabkan sejumlah besar pohon tumbang dan semua binatang buas melarikan diri dengan panik. Sungguh kecepatan yang luar biasa, rasanya seperti dipenuhi kekuatan. Saya benar-benar ingin menemukan seseorang untuk dilawan sekarang. Sebulan kemudian, Lin Ming akhirnya bertemu dengan Demon Sin di ranah dimensi Demon God Imperial Palace. Ini hanyalah secercah jiwa Demon Sin. Jiwa utama Demon Sin masih berada di dalam Giant Leviathan tempat dia mengelola binatang itu. Dalam setahun terakhir ini, Giant Leviathan telah melakukan perjalanan bermil-mil melintasi lautan. Kalau terus begini, ia mungkin akan mencapai benua iblis suci dalam waktu dekat. Di laut dalam, kedalaman air mencapai lebih dari 100 juta mil. Di sini, ada banyak makanan untuk Giant Leviathan. Setelah melahap beberapa binatang laut, ia bahkan menjadi lebih kuat. Apakah semua baik-baik saja? Lin Ming bertanya. Salah satu alasan utama dia memanggil Demon Sin ke sini adalah karena akan lebih mudah untuk mengirimkan pesan. Ini berjalan sangat baik. Ketika orang suci ini melakukan sesuatu, kamu dapat yakin, kukuku hahaha. Demon Sin menyeringai. Setelah bertualang dengan Lin Ming di masa lalu, dia mengumpulkan banyak kejengkelan dan dendam. Karena kekuatannya melemah untuk sesaat, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati setiap saat, jangan sampai dia membuat khawatir penguasa stepa pembantaian darah. Sebelum Lin Ming memasuki Jalan Kaisar, ia bahkan harus bertindak sebagai pelayan selama setengah tahun. Meskipun hanya Lin Ming yang berpura-pura bingung, Demon Sin yang arogan dan suka memerintah merasa sulit untuk menahan penghinaan seperti itu. Kali ini dia pasti harus melampiaskan semua dendam yang terkumpul ini. Kali ini memasuki Jalan Kaisar kita akan masuk. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita. Stepa pembantaian darah dikendalikan oleh iblis raksasa, Goliath, dan Im. Ini semua untuk memastikan keberlangsungan kepentingan Master Stepa. Iblis surgawi bersayap 12 dilarang keras untuk berkembang, dan manusia bahkan tidak diizinkan menjadi ketua tertinggi. Begitu seorang seniman bela diri manusia menjadi iblis surgawi bersayap 8, mereka akan menghadapi segala macam masalah dan perlawanan. Sedangkan untuk memasuki Jalan Kaisar, itu hanyalah angan-angan yang lebih besar.
Ketika Lin Ming berada di Menara Polaris, jika bukan karena bantuan Demon Sin maka dia akan berubah menjadi budak, apalagi berpikir untuk memasuki jalan kaisar. Memang, kali ini kita akan berjuang untuk masuk. Mereka yang menghalangi jalan kita akan mati. Hati Lin Ming melonjak dengan rasa kebanggaan dan keberanian heroik. Sebelumnya, meskipun kekuatan Lin Ming telah berkembang pesat, apakah dia berada di benua tumpahan langit atau benua iblis suci, dia masih harus berhati-hati seolah-olah dia sedang berjalan di atas es. Karena kekuatannya tidak berada pada level tertinggi, dia mau tidak mau harus tunduk pada kendali dan perintah orang lain. Tapi sekarang, dia memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sejati. Di dalam benua tumpahan langit dan benua iblis suci, kekuatannya dapat dianggap berada pada level tertinggi. Meskipun dia masih belum bisa mengalahkan White Demon dan Yang Yun, dengan mengandalkan kecepatannya yang aneh dan luar biasa, dia masih bisa berhasil melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa di seluruh planet ini, sulit bagi siapapun untuk menjadi ancaman bagi Lin Ming. Setelah memasuki dunia dimensi yang rusak, Lin Ming mengaktifkan susunan transmisi jarak jauh. Pada saat berikutnya dia menghilang ke dalam cahaya putih yang luas dan tak terbatas. Benua iblis suci, stepa pembantaian darah. Stepa pembantaian darah memiliki sejarah 100.000 tahun. Ini adalah surga pembunuhan di benua iblis suci. Tidak hanya ada energi neraka yang kuat dan murni di sini, juga tidak ada aturan. Selama seseorang memiliki kekuatan, mereka dapat dengan bebas membunuh siapapun yang mereka inginkan. Namun, tanah ini juga dikutuk. Karena kutukan mistik ini, penghancuran kehidupan tingkat tinggi, Raja Iblis bintang tinggi, atau siapapun yang memiliki kekuatan di atas itu akan jatuh ke dalam kutukan itu begitu mereka memasuki stepa pembantaian darah, dan akhirnya binasa. Selama bertahun-tahun, banyak kaisar iblis telah jatuh ke dalam Blood Slaughter Steppes. Dari kaisar iblis yang terkenal dan tercatat, ada lebih dari 10. Semua kaisar iblis yang menginjakan kaki di stepa pembantaian darah akan mati, ini hampir merupakan aturan ketat yang tidak dapat dilanggar. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah siapapun yang berhasil menjadi iblis surgawi bersayap 12 dan mendapatkan niat bela diri dewa kematian. Karakter semacam ini bisa saja mengabaikan kutukan dari Blood Slaughter Steppes dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengancam aturan Blood Slaughter Steppes. Orang yang paling mewakili karakter-karakter ini adalah Kaisar Perang ke-8. Kaisar Perang ke-8 telah menyebabkan guru Stepa mengalami banyak malam gelisah di mana dia merasa sulit untuk makan. Ini karena Kaisar Perang ke-8 terlalu kuat. Bahkan di benua iblis suci yang lebih besar dan memiliki lebih banyak master daripada benua tumpahan langit, Kaisar Perang ke-8 memiliki kekuatan yang mendekati tak terkalahkan. Tentu saja, selain Kaisar Perang ke-8, ada juga manusia lain yang berhasil menjadi iblis surgawi bersayap 12. Itu adalah Lin Ming. Pada saat ini, di tengah-tengah kuil berwarna merah darah di Blood Slaughter Steppes, Demon raksasa lapis baja sedang duduk dengan anggun di atas singgasana, sebuah cangkir anggur logam di tangannya saat dia perlahan-lahan menyesapnya. Cangkir anggur ini berisi cairan kental berwarna merah cerah. Ini adalah darah manusia. Iblis raksasa adalah Master Stepa, yang juga dikenal sebagai pemimpin tertinggi iblis ilahi. Dia berselisih darah dengan Lin Ming atas kematian anaknya. Ho, nyala api menyala di aula besar yang gelap. Ini adalah cahaya dari jimat pemancar suara. Master Stepa menggenggam jimat pemancar suara. Setelah mendengar pesan di dalam, dia mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun, Blood Slaughter Steppes telah memburu Lin Ming, namun perburuan ini sejauh ini tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan sekarang pun sama saja. 5 tahun, pemuda bernama Lin Ming itu tampak seolah-olah dia datang dari ketiadaan dan kemudian lenyap. Saya menggunakan setiap koneksi yang saya miliki dan masih tidak tahu dari mana dia berasal atau apa latar belakangnya. Mata Master Stepa bersinar dengan niat membunuh yang dingin saat dia menghancurkan cangkir anggur logam di tangannya. Darah merah cerah terciprat ke lantai. Bahkan jika Lin Ming tidak membunuh putranya, itu tetap bukan alasan dia ingin membunuh Lin Ming. Alasan dia ingin membunuh Lin Ming adalah karena Lin Ming telah menjadi iblis surgawi bersayap 12 dan dengan demikian memperoleh kemampuan untuk dengan bebas memasuki stepa pembantaian darah. Master Stepa tidak ingin melihat kemunculan Kaisar Perang ke-8 lainnya. Dia harus meredam ancaman ini sebelum ancaman itu berkembang, bahkan jika dia harus menyinggung tanah suci dengan melakukan hal itu. Lagi pula, selama seorang seniman bela diri bukanlah iblis surgawi bersayap 12, bahkan kaisar yang tak tertandingi pun tidak akan mampu masuk ke stepa pembantaian darah. Jadi meskipun tanah suci tersinggung olehnya, apa yang bisa mereka lakukan terhadapnya? Lin Ming ini adalah bakat langka yang dikaruniai surga. Dalam 5 tahun terakhir ini, dia pasti telah mencapai setidaknya ranah inti berputar akhir, atau mungkin dia bahkan telah melangkah ke tahap pertama penghancuran kehidupan. Selain itu, karena bakatnya yang luar biasa, kekuatannya seharusnya jauh melampaui seniman bela diri lain di levelnya. Sepertinya dia akan memiliki kekuatan yang setara dengan seniman bela diri manusia penghancur kehidupan tahap kelima. Setelah 20-30 tahun berlalu, dia akan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manusia. Saya tidak punya banyak waktu lagi untuk menghentikannya. Bab 898, tak terhentikan. Stepa pembantaian darah, menara pencakar langit awan surgawi. Ada total 12 kota utama di stepa pembantaian darah.
Menara pencakar langit awan surgawi terletak di pusat kota awan surgawi. Heavenly Cloud City adalah kota utama yang paling tangguh di dalam Blood Slaughter Steppes. Duan Mukun datang dari menara awan surgawi. Sejak zaman kuno, menara awan surgawi telah menghasilkan talenta terbanyak dan juga talenta terkuat. Menara awan surgawi memiliki total 16 penguasa tertinggi, sedangkan menara pencakar langit kutub hanya memiliki 12 pemimpin tinggi. Dan dalam hal master menara, penguasa menara-menara pencakar langit awan surgawi jauh lebih tangguh daripada penguasa menara-menara pencakar langit kutub. Tentu saja, bagi Lin Ming saat ini, semua ini tidak lebih dari awan mengambang. Lin Ming tiba di gerbang menara awan surgawi. Menara awan surgawi tingginya lebih dari 10.000 kaki dan terletak di atas tebing gunung setinggi 60.000 kaki, sehingga total ketinggiannya mencapai lebih dari 70.000 kaki dan melayang di dalam langit kekacauan utama. Inilah mengapa disebut menara Sky Split. Gerbang depan menara awan surgawi tingginya lebih dari 200 kaki, terbuat dari bingkai tembaga besar dengan gesper yang tak terhitung jumlahnya. Secara keseluruhan, gerbang ini kemungkinan memiliki berat lebih dari 80,000 sampai 90,000 jin. Gerbang menuju menara awan surgawi dijaga oleh 2 baris penjaga iblis raksasa. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan vitalitas yang kuat, dan sosok serta wujud mereka kuat seperti naga yang perkasa. Budidaya mereka setidaknya berada pada level Jenderal Iblis, dan setiap orang memiliki tinggi setidaknya 10 kaki dan mengenakan baju besi harta karun hitam. Mereka mengeluarkan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, membuat mereka yang memiliki aura lebih lemah kehilangan keberanian untuk melewati gerbang. Berhenti, tunjukkan token pembantaian darahmu. 2 penjaga setan raksasa menggenggam tombak perang mereka dan menyilangkannya di depan Lin Ming, menghalangi jalannya. Token pembantaian darah adalah token pintu masuk kota untuk memasuki stepa pembantaian darah. Lin Ming pernah mendapatkannya, dan token itu akhirnya menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk sumber energi infernal dan berfungsi sebagai dasar untuk membunuh orang lain untuk mengumpulkan energi infernal mereka. Sekarang Lin Ming sudah menjadi Demon Surgawi bersayap 12. Biasanya, dia menyimpannya di dalam tubuhnya dan akan mewujudkannya dalam bentuk medan kekuatan Dewa Kematian. Jika Lin Ming tidak memanggil Demon Surgawi bersayap 12, itu akan tetap tidak terdeteksi. Dengan demikian, 2 baris penjaga setan raksasa ini tidak menyadari bahwa Lin Ming pernah menjadi penantang percobaan. Beri jalan. Langkah Lin Ming tidak berhenti. Saat dia berjalan ke depan, medan kekuatan tak terlihat menyebar darinya. 2 barisan penjaga ditekan oleh medan gaya ini, membuat mereka terengah-engah seolah-olah seluruh udara telah lenyap. Sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Ming telah melewati mereka, hendak membuka gerbang menuju menara. Kamu berani. Saat kapten penjaga baru saja meneriakkan kata-kata ini, dia segera terdiam saat matanya membulat seperti lonceng tembaga besar. Ketidakpercayaan mulai menutupi wajahnya. Pada saat itu, gerbang berat 80,000 sampai 90,000 jin itu, gerbang tembaga besar yang membutuhkan puluhan orang untuk membukanya, sebenarnya dibuka dengan 1 tangan. Saat roda gigi gerbang perunggu dibuka dengan paksa, mereka bahkan mulai mengeluarkan suara, kakak, yang keras seolah-olah mereka tidak dapat menahan tekanan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Siapa dia? Beberapa penjaga semuanya terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi manusia? Dia hanyalah seekor naga dalam bentuk manusia. Cepat dan beritahu diakon pengelola. Para penjaga ini tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara langsung dengan ketua tertinggi. Mereka harus menyampaikan pesan melalui beberapa lapisan otoritas terlebih dahulu. Tapi pada saat berita itu dikirim, Lin Ming sudah mencapai susunan transmisi yang menghubungkan lantai pertama menara Sky Split ke lantai 2. Bang! Energi mengerikan meledak ke atas dan formasi susunan pelindung yang mengelilingi susunan transmisi langsung hancur berkeping-keping. Lin Ming berdiri di susunan transmisi dan mengaktifkannya dengan kekerasan. Adapun diakon yang mengelola formasi susunan pelindung, dia sangat ketakutan. Diakon itu merasa bahwa Lin Ming tampak familiar, tetapi dia tidak bisa mengetahui di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Faktanya, 5 tahun lalu, Master Stepa pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Lin Ming di seluruh stepa pembantaian darah. Tapi bahkan sebelum setengah tahun berlalu, Master Stepa dapat memastikan bahwa Lin Ming telah meninggalkan stepa pembantaian darah, sehingga zona penangkapan telah berubah menjadi benua iblis suci yang lebih luas. Di stepa pembantaian darah, surat perintah penangkapan perlahan memudar. Selalu ada sejumlah besar individu yang keluar dan memasuki stepa pembantaian darah. Faktanya, mayoritas dari orang-orang di menara Sky Split pembantaian darah stepa telah masuk dalam 5 tahun terakhir. Mereka tidak mengenali Lin Ming. Meskipun diakon saat ini telah melihat surat perintah penangkapan Lin Ming, dalam 5 tahun terakhir ini Lin Ming telah melewati penghancuran kehidupan 3 kali dan telah mereformasi tubuh rohnya. Penampilannya menjadi lebih sempurna, auranya lebih cepat dan tajam, dan dia sekarang adalah seorang pemuda tampan dengan penampilan seperti batu giok, halus dan seperti dunia lain. Mustahil bagi orang lain untuk mengenalinya untuk sementara waktu. Selain itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming benar-benar memiliki keberanian untuk kembali ke stepa pembantaian darah untuk menimbulkan masalah. Saat diakon tingkat itu melaporkan berita tersebut, Lin Ming telah mencapai susunan transmisi di lantai 2. Kamu benar-benar berani membuat masalah di Sky Split Tower. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Diakon yang bertanggung jawab atas susunan transmisi lantai 2 adalah iblis raksasa.
Diakon itu memegang kapak besar, seluruh tubuhnya sekeras dan gelap seperti granit. Wajahnya kejam dan biadab. Diakon tidak dapat melihat apa yang dikultivasikan Lin Ming. Pemahamannya tentang sistem budidaya umat manusia awalnya terbatas, dan ketika itu ditambah dengan seberapa tinggi budidaya Lin Ming serta auranya yang terkendali, mustahil baginya untuk melihatnya. Beraninya kamu. Apakah kamu tuli atau apalah? Diakon iblis raksasa terbakar amarah saat dia menebang dengan kapaknya. Namun, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang memenuhi udara. Tanpa Lin Ming menggerakkan tangannya, diaken setan raksasa dikirim terbang mundur seperti karung rusak. Semua organ dalamnya pecah saat dia memuntahkan darah di udara sebelum menabrak dinding yang jaraknya ratusan kaki. Kapaknya, baju besinya, dan semua meridiannya hancur berkeping-keping. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Semua orang yang menonton tercengang dengan pemandangan ini, menyebabkan mereka membeku di tempat. Diakon iblis raksasa itu adalah Raja Iblis Bintang 1, setara dengan pusat kekuatan inti revolving awal manusia, dan bahkan sedikit lebih kuat dari itu. Namun, Raja Iblis Bintang 1 seperti itu sebenarnya langsung ditepis tanpa pihak lain menggerakkan satu jari pun. Kekuatan macam apa itu? Pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan. Mungkinkah itu adalah pembangkit tenaga penghancur kehidupan manusia? Kalau tidak, seharusnya tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Seorang penjaga Goliat berkata dengan nada panik yang meningkat. Itu tidak mungkin. Semua pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan yang memasuki stepa pembantaian darah akan menghadapi kutukan mistik di sini dan mati dengan kematian yang menyedihkan. Siapa yang tidak menghargai hidupnya sendiri dan benar-benar datang ke sini? Seorang diaken Im menimpali. Ya, dia seharusnya memiliki budidaya inti revolving yang terlambat dengan kekuatan yang setara dengan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan yang paling lemah. Tapi apalagi fakta bahwa dia tidak berada di penghancuran kehidupan, bahkan jika pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan sejati datang ke sini, mereka akan tetap mati karena pelanggaran yang menyebabkan masalah. Menara Skysplit kami memiliki ketua tertinggi terkuat dari 12 menara Skysplit. Ketua tertinggi yang berperingkat lebih tinggi pasti bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan manusia. Agar orang ini bisa datang ke sini, bahkan naga pun harus bersembunyi dan harimau harus bersembunyi. Selain itu, Master Menara Awan Surgawi kami adalah eksistensi terkuat di antara 12 Master Menara Langit. Dia hanya kalah dengan Master Stepa sendiri. Mari kita ikuti dia dulu dan tunggu ketua tertinggi datang dan membunuhnya. Jika tidak, kami akan dieksekusi karena melalaikan tugas kami. Setelah melihat apa yang terjadi pada diaken setan raksasa, penjaga dan diaken lainnya tidak berani melakukan apapun terhadap Lin Ming. Itu sama saja dengan bunuh diri. Dan seperti yang mereka harapkan, pemimpin tertinggi Menara Awan Surgawi segera muncul. Dan begitu mereka muncul, sebenarnya ada 5 orang sekaligus. Yang memimpin mereka adalah pemimpin tertinggi Menara Awan Surgawi peringkat kedua. Adapun ketua tertinggi peringkat atas, meskipun dia memang telah menerima kabar tersebut, dia merasa bahwa 5 ketua tertinggi sudah lebih dari cukup untuk menangani situasi ini, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Bagi semua ketua tertinggi untuk muncul hanya karena satu kelompok besar manusia yang menyebabkan kekacauan hanyalah membuat keributan yang terlalu besar tanpa alasan. Bahkan akan menjadi hal yang sangat memalukan jika orang lain mengetahuinya. Para ketua tertinggi telah datang. Hahaha, anak ini sudah mati. Mari nikmati kesenangan yang menyenangkan untuk diikuti. Para penjaga dan diaken bergegas mengepung dan menutup area tersebut. Masing-masing dari mereka mengacungkan senjatanya dan mengambil posisi untuk memastikan bahwa Lin Ming tidak akan bisa melarikan diri. Dengan dukungan ketua tertinggi, mereka tidak takut sama sekali. Siapa kamu? Kurang ajar sekali. Ketua tertinggi Menara Awan Surgawi peringkat kedua memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada para penjaga dan diaken ini. Saat dia melihat Lin Ming, dia bisa melihat bahwa kekuatannya sangat dalam. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuh Lin Ming di sini dengan satu tamparan, mengapa dia masih membuang-buang waktu untuk berbicara omong kosong. Saat matanya berhenti di mata Lin Ming, dia terkejut sejenak tetapi tidak dapat mengidentifikasi alasannya. Meskipun banyak ketua tertinggi telah berpartisipasi dalam petualangan sebelumnya ke Abis Iblis Abadi, sebagian besar dari mereka telah dibunuh oleh Lin Ming. Tak satu pun dari 5 ketua tertinggi pernah melihat wajah Lin Ming sebelumnya. Saya di sini untuk memasuki Jalan Kaisar. Minggir. Apa? Masuki Jalan Kaisar. Kelima ketua tertinggi tercengang ketika mereka mendengar ini dan kemudian segera mulai tertawa. Ini seperti seorang pengemis yang tiba-tiba meminta untuk memasuki istana kerajaan, memberitahu kaisar bahwa mereka ingin melakukan perburuan harta karun di gudang harta karun kekaisaran. Sungguh konyol, kamu pikir kamu ini siapa? Jalan Kaisar adalah alam mistik tingkat tertinggi di stepa pembantaian darahku, apa menurutmu kamu bisa masuk hanya karena kamu mau? Apalagi fakta bahwa Anda bukan siapa-siapa, tapi bahkan jika Anda membantai Menara Awan Surgawi dan menjadi salah satu bintang 7 setan surgawi, dengan status Anda sebagai manusia, Anda masih bisa melepaskan harapan apapun untuk memasuki jalan kehancuran. Kaisar. Kakak kedua, kenapa kamu membuang waktu berbicara dengannya? Orang seperti ini jelas datang ke sini untuk mati. Haha, dia memang idiot. Jika Anda ingin memasuki jalan Kaisar, izinkan saya memandu Anda ke jalan yang benar. Yang harus Anda lakukan adalah melepaskan lautan spiritual Anda dan mengizinkan saya memasang segel budak di dalam diri Anda.
Mungkin aku akan mengizinkanmu masuk, hahaha. 5 ketua tertinggi dengan ceroboh mengejek Lin Ming. Lin Ming hanya mencibir dan berkata, Jalan Kaisar adalah reruntuhan kuno yang tersisa dari 100.000 tahun yang lalu untuk generasi mendatang. Sejak kapan itu menjadi milik kalian semua? Tidak ada gunanya berbicara dengan orang bodoh. Orang ini tidak sederhana. Mari kita gunakan energi infernal kita dan bunuh dia dengan semua yang kita punya. Oke, 5 ketua tertinggi berteriak bersama. Di belakang mereka, hantu iblis surgawi mulai terbentuk di udara. Ini adalah iblis surgawi bersayap 10 awal. Dengan aturan Bloodslater Stepes, seseorang bisa menjadi ketua tertinggi segera setelah mereka menjadi iblis surgawi bersayap 10. Tapi, ketua tertinggi tidak bisa membentuk tato setan surgawi bersayap 10 tingkat menengah, atau sebagian energi neraka mereka akan disebarkan secara paksa. Kenyataannya adalah bahkan tanpa aturan ini, hampir mustahil untuk beralih dari iblis surgawi bersayap 10 ke iblis surgawi bersayap 12. Itu karena untuk menyelesaikan langkah terakhir ini, seseorang harus membantai sejumlah besar ketua tertinggi dan menyerap energi rendah mereka. Di mana ada begitu banyak ketua tertinggi yang dengan bebas membiarkan dirinya dibunuh. Pergi, 5 ketua tertinggi tiba-tiba menyerbu keluar dan hantu iblis surgawi di belakang mereka juga mengikutinya. Segala macam serangan kuat menghujani Lin Ming, benar-benar menyelimuti dirinya. Tapi Lin Ming bahkan tidak bergerak. Saat 5 hantu iblis surgawi bersayap 10 bergegas keluar, hantu iblis surgawi lainnya terbentuk di belakang Lin Ming. Hantu iblis surgawi ini beberapa kali lebih besar dari hantu iblis surgawi bersayap 10 milik ketua tertinggi. Saat 2 baris sayap darah merah perlahan menyebar, seseorang dapat menghitung bahwa ada 12 sayap. Ini adalah iblis surgawi bersayap 12. Iblis surgawi bersayap 12 adalah wujud sebenarnya dari medan kekuatan Dewa Kematian. Setelah hantu iblis surgawi terbentuk, energi neraka yang mengerikan meletus keluar, membanjiri seperti tsunami berdarah yang menghantam langit. Apa? Iblis surgawi bersayap 12. Bagaimana ini mungkin? Kelima ketua tertinggi semuanya mengeluarkan jeritan kesakitan dan kesengsaraan. Pada saat itu, mereka merasakan hantu iblis surgawi di belakang mereka secara paksa direnggut oleh kekuatan yang sangat besar. Sepertinya seseorang telah memotong punggung mereka dan mencabut duri mereka. Sakitnya sungguh tak tertahankan, menyiksa. Tato iblis surgawiku, energi batinku, tidak. Jeritan kengerian dan keputusasaan yang menyedihkan memenuhi udara. Hantu iblis surgawi di belakang Lin Ming tiba-tiba menyapu 12 sayapnya, membentuk pusaran merah. 5 hantu iblis surgawi bersayap 10 sepenuhnya tersedot ke dalam pusaran merah ini dan dihancurkan oleh kekuatan luar biasa di dalamnya, berubah menjadi energi neraka paling murni yang diserap oleh iblis surgawi bersayap 12. Kelima ketua tertinggi semuanya memuntahkan seteguk darah saat mereka dikirim terbang kembali. Mereka menghantam tanah dengan keras, semua organ dan meridian mereka terkoyak. Dari awal sampai akhir, Lin Ming bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Bab 899, sekali lagi menuju Jalan Kaisar. Tato iblis surgawi secara paksa dihapus dari 5 ketua tertinggi, sangat mengurangi kekuatan mereka. Perampasan ini juga memadamkan api kehidupan mereka hingga mereka bagaikan nyala lilin terakhir yang tertiup angin. Saat ini mereka telah berubah menjadi sampah tanpa sisa umur yang panjang. Ini adalah kekuatan besar dari Death God Force Field, untuk memadamkan semua vitalitas kehidupan. Medan kekuatan Asura, penindasan segala arah terhadap tubuh fisik, esensi sejati, dantian, dan jiwa musuh. Medan kekuatan Dewa Kematian, untuk memutus sumber kehidupan musuh. Tapi mengenai apa yang dimaksud dengan Prime Emperor Force Field, Lin Ming tidak tahu. Dia hanya samar-samar mengetahui bahwa itu adalah yang terkuat dari 3 medan gaya. Jika dia bisa menggabungkan ketiganya bersama-sama dan membentuk medan kekuatan iblis surgawi yang lengkap, maka dia akan mampu menghancurkan dan membunuh sesepuh tertinggi Laut Ilahi. Medan kekuatan iblis surgawi kemungkinan besar ada hubungannya dengan Kaisar Agung tak bernama dari Jurang Iblis Abadi. Namun, Kaisar Agung yang tidak disebutkan namanya itu telah mencapai batas yang tak terbayangkan, kemungkinan besar dia adalah eksistensi tingkat atas dari alam ilahi. Setelah menyia-nyiakan 5 ketua tertinggi hanya dengan pikiran, Lin Ming dengan santai berjalan ke depan. Saat ini dia sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk langsung memasuki Jalan Kaisar. Semua dewa yang menghalanginya akan mati, semua Buddha yang menghalanginya akan binasa. Saat Lin Ming berjalan ke depan, para penjaga yang mengelilinginya ketakutan sampai-sampai kaki mereka gemetar, hampir terjatuh seperti kaki mereka terbuat dari jeli. Pemuda ini mampu membunuh 5 ketua tertinggi dalam sekejap. Apakah ini manusia? Dia seperti iblis jurang. Melawan iblis yang begitu mengerikan, mereka semua ketakutan, mereka bahkan berpikir untuk membantu 5 ketua tertinggi mengepung dan membunuh Lin Ming. Setelah melihat Lin Ming berjalan pergi, tidak satupun dari mereka mampu mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Melawan keberadaan seperti itu, satu pemikiran saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Tidak peduli apakah mereka 10 kali lebih cepat atau 100 kali lebih cepat, mereka tetap tidak dapat melarikan diri. Setiap penjaga basah oleh keringat, dengan anggota tubuh yang lemas dan gemetar. Wajah mereka pucat dan jiwa mereka seakan lari dari punggung mereka. Mereka berdiri di sana, lumpuh di tempat mereka berada sampai Lin Ming akhirnya pergi. Pemuda itu sebenarnya adalah iblis surgawi bersayap 12. Dia sebenarnya adalah iblis surgawi bersayap 12.
Iblis surgawi bersayap 12 adalah keberadaan yang legendaris tetapi juga keberadaan yang tabu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa manusia yang datang ke sini hari ini adalah iblis surgawi bersayap 12. Dia pasti Lin Ming dari 5 tahun lalu. Master Stepa yang agung telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya, namun dia berani kembali ke Stepa pembantaian darah. Lin Ming dengan percaya diri melangkah ke lantai 4 menara awan surgawi. Tidak ada seorang pun di sini yang menunggu untuk menghentikannya. Setelah membunuh 5 ketua tertinggi hanya dengan pandangan sekilas, saat ini tidak ada yang berani melompat ke kematian mereka. Bahkan jika setiap Master Menara Awan Surgawi menggabungkan kekuatan untuk menyerang Lin Ming, mereka akan langsung binasa. Lantai 5, Jalan Kaisar sudah sangat dekat. Pada saat ini, berita tentang kemunculan Lin Ming telah sampai ke Master Stepa. Peng, Tuan Stepa menghancurkan lengan tahta ini menjadi debu. Lin Ming, dia sebenarnya berani kembali. Dia mungkin berpikir bahwa hanya karena dia mengembangkan kekuatan supernatural maka dia akan mampu mendominasi saya. Konyol sekali. Saya akan menunjukkan kepadanya apa artinya menjadi katak di dalam sumur. Ketika Lin Ming meninggalkan Stepa pembantaian darah, budidayanya hanya berada di ranah inti revolving awal. Untuk berpindah dari inti berputar ke penghancuran kehidupan hanya dalam 5 tahun saja, seseorang harus memiliki bakat dan dasar yang dikaruniai surga selamanya, dan juga harus mengalami peluang keberuntungan yang besar berulang kali. Master Stepa menduga bahwa Lin Ming benar-benar memiliki takdir yang menentang kehendak langit. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap pertama dan bakat mengerikannya yang ditambahkan di atas itu, kekuatan sejatinya kemungkinan mencapai tingkat seniman bela diri penghancuran kehidupan kelas 5. Bagi seorang Master Top, membunuh 5 ketua tertinggi secara instan bukanlah apa-apa. Lagi pula, di Blood Slaughter Stepes, semua ketua tertinggi tidak mencapai penghancuran kehidupan, Raja Iblis Bintang 4, atau peringkat yang setara. Kalau tidak, mereka mungkin terkena pengaruh kutukan. Master Stepa menyalakan jimat pemancar suara dan kemudian meninggalkan kuil ilahi pembantaian darah, menggunakan teknik gerakan untuk terbang menuju menara awan surgawi dengan kecepatan penuh. Apa? Dia ingin aku menunda waktu sehingga Lin Ming tidak bisa memasuki jalan kaisar. Bagaimana aku bisa menunda sesuatu? Setelah Master Menara Awan Surgawi menerima transmisi suara dari Master Stepa, dia hampir membalikkan meja tempat dia duduk. Meskipun dia jauh lebih kuat dari 16 ketua tertinggi, dia benar-benar tidak bisa mencapai tingkat kekuatan yang bisa membunuh 5 ketua tertinggi dengan sekali pandang. Menghadapi Lin Ming berarti dia hampir mati. Ini sangat tidak masuk akal dan keterlaluan. Apa yang bisa kulakukan? Jika aku bertemu monster seperti Lin Ming maka mempertaruhkan seluruh hidupku tidak akan menghasilkan apa-apa. Master Menara Awan Surgawi berasal dari ras Goliat. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan biasanya bahkan tidak takut pada surga. Tapi, menghadapi perintah yang mustahil dan konyol, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras. Master Stepa terbang ke sini dari kuil ilahi pembantaian darah dan membutuhkan waktu paling lama 1/4 jam untuk tiba. Bagaimana mungkin dia bisa menunda Lin Ming selama 1/4 jam? Tapi Tower Master, ini adalah perintah dari Stepes Master. Jika kami tidak mengikutinya maka kami akan dibuang. Di samping Master Menara, seorang seniman bela diri Im tiba-tiba angkat bicara. Dia adalah teman paling terpercaya dari Master Menara Awan Surgawi. Stepes Master adalah individu yang sangat kejam, dan jahat. Siapapun yang berani melanggar perintahnya akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Sial, aku benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan sebenarnya anak ini. Mungkin dia bahkan bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik kuasi kaisar. Bagaimana aku bisa berpikir untuk menundanya? Master Menara Awan Surgawi kembali mengutuk. Dia hanya bisa mempersiapkan diri menghadapi krisis ini dan pergi ke jalan kaisar. Tapi, saat dia mencapai jalan kaisar, dia mendengar suara ledakan besar. Mantra yang menyegel jalan kaisar telah hancur oleh tombak Lin Ming. Mantra penyegel ini ditambahkan ke menara Sky Split setelah didirikan, itu bukan bagian dari struktur aslinya. Jika tidak, bahkan jika Lin Ming memiliki kekuatan kaisar yang tak tertandingi, dia tetap tidak akan mampu menerobos mereka. Namun meski begitu, ketangguhan dan keteguhan mantra ini sangat mengejutkan. Master Menara Awan Surgawi ketakutan saat dia melihat Lin Ming dengan mudah merobeknya. Pahlawan muda, mohon tunggu sebentar, jika ada masalah maka kita pasti bisa mendiskusikannya. Master Menara Awan Surgawi berteriak, membuat nadanya sesopan mungkin sehingga dia tidak memancing kemarahan Lin Ming. Namun, Lin Ming hanya mengalihkan pandangannya ke arahnya. Arti sedingin es di dalamnya menyebabkan tubuh Master Menara Awan Surgawi terasa dingin, seolah jiwanya sendiri telah membeku. Medan kekuatan Dewa Kematian mampu memutus semua vitalitas kehidupan. Bahkan jika Lin Ming tidak secara aktif menggemblengnya, itu tetap bukan kekuatan yang bisa dilawan oleh Master Menara Awan Surgawi. Master Menara Awan Surgawi awalnya ingin menunda Lin Ming dengan olok-olok yang tidak masuk akal. Namun sebelum dia benar-benar dapat berbicara, dia menelan ludahnya berulang-ulang sebelum tergagap. Jika kamu tidak mengetahui rumus hukum untuk membuka formasi susunan jalan kaisar, tidak ada cara bagimu untuk masuk. Saat dia berbicara, Master Menara Awan Surgawi mundur beberapa langkah hingga dia mencapai jarak yang aman. Jarak ini hanya untuk kenyamanan pikiran. Jika Lin Ming ingin membunuhnya, dia akan mati hanya dengan pikiran.
Master Menara Awan Surgawi sedang memikirkan bagaimana cara memberitahu Lin Ming rumus hukum untuk membuka jalan kaisar dan juga mengubahnya sedikit sehingga dia tidak dapat membukanya untuk jangka waktu tertentu. Ini akan memberinya waktu dan juga memenuhi perintah Stepes Master. Namun, dia menemukan bahwa Lin Ming mengabaikannya begitu saja. Lin Ming sudah mulai memutar rune luar jalan kaisar, dan dengan suara, KKK, formasi arai diselesaikan oleh Lin Ming. Apa? Master Menara Awan Surgawi menelan ludah, matanya bulat sempurna. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan Lin Ming. Sebenarnya formasi terluar dari jalan kaisar hanyalah sebuah gerbang sederhana. Itu seperti pagar gerbang biasa yang dipasang di luar istana Fana, tidak sulit untuk membukanya sama sekali. Orang-orang yang pertama kali menemukan 12 menara Sky Split mampu menyelesaikannya, apalagi orang seperti Lin Ming. Dengan demikian, hanya dalam waktu setengah dupa, formasi susunan gerbang jalan kaisar telah dibuka oleh Lin Ming. Dia dengan tenang melangkah ke altar merah tua dan memercikkan darahnya ke tanah. Lampu merah menyelimuti dirinya dan dia tertelan olehnya. Master Menara Awan Surgawi dan orang kepercayaan ketua tertingginya tertinggal, terperangah. Namun, mereka juga tidak berdaya. Jalan kaisar hanya mengizinkan satu orang untuk memasuki jalannya sendiri, tidak ada yang bisa mengikuti mereka. Sejak Lin Ming masuk, tidak ada cara untuk mengejarnya ke dalam. Mereka hanya bisa menunggu dia keluar. Master Menara Awan Surgawi dengan cepat mengirimkan jimat pemancar suara untuk memberitahu Master Stepa tentang kejadian yang tiba-tiba. Dia hanya bisa dengan cemas menunggu untuk menahan amarah Guru Stepa. Seperempat jam kemudian, ledakan sonik yang tajam terdengar di langit, disertai dengan ledakan besar di luar Menara Awan Surgawi. Master Stepa akhirnya tiba di kota Awan Surgawi, dan Master Menara Awan Surgawi serta 11 ketua tertinggi lainnya yang masih hidup buru-buru berlari keluar untuk menyambutnya. Mata Master Stepa bersinar dengan niat membunuh yang suram. Dia sangat menyadari apa yang direncanakan Lin Ming. Faktanya, dia sudah memperkirakan kekuatan Lin Ming saat ini dan tidak berharap bahwa Master Menara Awan Surgawi benar-benar dapat menunda Lin Ming. Lin Ming, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah memasuki jalan kaisar kamu akan bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi dan mendapatkan kekuatan yang melebihi kekuatanku? Kamu terlalu naif. Master Stepa menyeringai sinis. Mereka yang melewati jalan kaisar memang bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi, tapi apakah menurutmu jalan kaisar bisa dilalui dengan mudah? Anda terlalu tidak sabar. Mungkin jika Anda menginginkan 20 tahun lagi dan budidaya Anda mencapai tahap kelima atau keenam dari penghancuran kehidupan, tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk melewati jalan kaisar. Tapi sekarang mustahil bagi Anda untuk melewatinya sepenuhnya. Saya akan menunggu di luar dan memberikan formasi susunan yang bagus untuk Anda. Anda sekarang tidak lebih dari seekor merpati di dalam sangkar. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Dalam 10.000 tahun terakhir, selain Kaisar Perang ke-8 dan beberapa individu lainnya, tidak ada seorang pun yang mampu berjalan jauh di jalan Kaisar. Bahkan Master Stepa sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mencapai ujung jalan Kaisar. Selain itu, mendapatkan pengakuan jalan Kaisar adalah bagian terpenting, jika tidak, tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Stepes Master tidak meragukan bakat Lin Ming. Namun, budidayanya terlalu rendah. Hanya 5 tahun telah berlalu, dan Lin Ming kemungkinan baru berusia 24 tahun atau lebih. Bahkan jika bakatnya diakui oleh jalan Kaisar, kekuatannya masih kurang. Semua orang datang dan membantu meletakkan formasi susunan. Hari di mana dia keluar dari jalan Kaisar adalah hari kematiannya. Setelah Master Stepa mengeluarkan perintah ini, dia duduk di depan gerbang jalan Kaisar. Dia memejamkan mata, bermeditasi dan menyesuaikan kondisinya ke kondisi puncaknya. Sine Lin Ming telah masuk dari sini, cepat atau lambat dia harus keluar dari sini. Master Stepa berencana membunuh Lin Ming secara pribadi. Dia harus melakukan ini, tidak peduli cara apapun yang terpaksa dia gunakan. Pada saat ini, di dalam jalan Kaisar, Lin Ming berdiri di altar merah yang sama sekali mirip. Ada jalan papan kayu selebar 10 kaki di depannya. Jalan papan ini melayang di udara, seram dan halus, membentang hingga jarak tak terbatas hingga menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada penyangga yang menahan jalan papan tersebut, dan di bawah jalan ini hanyalah jurang tak berujung. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dasar, mungkin saja jurang ini terhubung dengan jurang iblis abadi. Jika dia jatuh di sini, dia akan jatuh ke pusat dunia, melampaui segala keselamatan. Di sisi jalan papan ini terdapat lampu-lampu yang melayang di udara, berjarak sekitar 100 kaki satu sama lain. Semua lampu ini dipancarkan oleh lampu aneh yang diukir dari batu hitam. Mereka ditahan oleh suatu kekuatan misterius. Disinilah Lin Ming pertama kali memahami semangat bertarungnya, jalan kemauan menyala. Babak 900, menahan semangat pertempuran. Setelah 5 tahun, Lin Ming sekali lagi melangkah ke jalan Kaisar. Setiap 100 kaki di jalan ini akan ada cahaya, nyala api biru yang tenang dan membara yang perlahan menyala. Lampu wasiat ini telah menyala selama 100.000 tahun tanpa berkurang, seolah-olah akan terus menyala selamanya. Di bawah setiap cahaya, ada ukiran seseorang, masing-masing ukiran berhubungan dengan kejeniusan yang tak tertandingi di generasi mereka. Orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar atau kebanggaan surga terpilih yang dapat dengan mudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, kecuali bahwa mereka telah binasa seiring pertumbuhan mereka.
Setiap elit heroik yang melangkah ke jalan kaisar akan tercatat di sini selamanya, seolah-olah jiwa mereka telah ditinggalkan. Ini adalah jalan kaisar yang misterius. Tidak diketahui siapa yang membangunnya. Setiap kali Lin Ming melewati cahaya, secara alami akan padam. Dan setiap orang dari cahaya awal ini adalah para jenius muda yang meninggal lebih awal dengan kemauan yang relatif lemah. Saat Lin Ming perlahan maju ke depan, dia mulai merasakan tekanan dari kehendak kaisar. Cahaya ungu terpancar dari cahaya wasiat, menutupi Lin Ming. Setelah itu, Lin Ming merasa seolah-olah jiwa dan tubuhnya telah terpisah dan pada saat berikutnya kesadarannya telah memasuki dunia kemauan. Ini adalah dunia kehendak dari penatua tertinggi kuno, dan Lin Ming menghadapi tekanan dari semangat pertempuran mereka. Membunuh. Setan setinggi 10 kaki menggenggam tombak saat ia berlari menuju Lin Ming dengan niat membunuh yang meluap-luap. Lin Ming tetap tidak bergerak. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Astaga, pedang suci berwarna putih keperakan terlontar dari antara kedua alisnya, langsung membelah iblis itu dan dunia di belakangnya menjadi dua. Dunia kemauan runtuh, hancur total. Lin Ming bahkan belum mengambil satu langkah pun, perbedaannya terlalu besar. Apalagi roh-roh pertempuran yang telah melemah selama 100,00 tahun, bahkan jika kaisar perang ini hidup kembali, mereka tetap tidak akan menjadi tandingan Lin Ming. Lampu wasiat padam. Lin Ming terus menghadapi cahaya wasiat berikutnya. Kali ini, penatua tertinggi Goliat muncul. Kehendak ini sedikit lebih kuat dari iblis terakhir, tapi bagi Lin Ming itu hanya perbedaan antara semut dan kecoa, dia langsung membunuh mereka semua. Ya, semangat pertarungan berwarna putih keperakan terus menebas ke depan, membelah semuanya. Setiap kali ia menebas ke depan, dunia kemauan akan hancur. Roh pertempuran ini bahkan tidak mampu bersaing dengan Lin Ming, bahkan tidak satu putaran pun. Semangat pertempuran tingkat perak sangat langka bagi pembangkit tenaga listrik laut ilahi, itu telah sepenuhnya lenyap dari benua tumpahan langit. Kemajuan Lin Ming tidak bisa dihentikan. Bahkan wasiat Gu Xiao yang telah menghentikan Lin Ming selama 7 hari dan menyebabkan dia berjuang dan mengerahkan sejumlah besar energi masih terpotong oleh pedang wasiatnya, tanpa perbedaan sedikit pun dari yang lain. Saat Lin Ming melanjutkan ke depan, cahaya demi cahaya padam, hingga 100 cahaya padam. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya tiba di persimpangan jalan. Di sini, jalan kaisar yang berlanjut hingga kegelapan tak berujung terbagi menjadi 2 jalur, masing-masing menuju ke tempat berbeda. Tepat di depannya ada jalan kaisar yang sama, dengan lampu wasiat yang menerangi sisinya. Namun di jalur yang menyimpang ada jalan kaisar lainnya, yang dikelilingi oleh loh batu. Ini masing-masing adalah jalan lampu wasiat dan jalan loh batu kaisar. Jika penantang uji coba merasa kesulitan untuk melanjutkan, pilihan jalur divergen ini akan muncul terlebih dahulu sehingga penantang uji coba dapat memilih, sehingga perjalanan mereka ke sini tidak sia-sia. 5 tahun lalu, Lin Ming telah memilih jalan kemauan. Namun talenta-talenta seperti Feng Shen, Duan Mukun, Lan Xin, dan yang lainnya dengan tidak bijaksana telah memilih jalan tablet batu kaisar. Namun, Lin Ming tidak bisa bertahan lama di jalan lampu wasiat. Meskipun dia pada akhirnya berhasil memahami semangat bertarungnya sendiri, dia masih dikalahkan lebih awal. Tekanan dari jalan kemauan telah meningkat dengan cepat, dia tidak tahu betapa menakutkannya hal itu jika dia melangkah lebih jauh. Kali ini, menghadapi pilihan yang sama, Lin Ming masih dengan tegas memilih untuk melangkah di jalan lampu kemauan. Dia ingin melihat dengan baik seberapa jauh dia bisa melangkah dengan semangat bertarung peraknya saat ini. Saat Lin Ming melangkah ke jalan cahaya kemauan sekali lagi, dia segera merasakan tekanan besar menimpanya, bahkan menekan dunia kemauan. Lin Ming menduga bahwa ini adalah manifestasi dari satu sisi niat bela diri Perdana Kaisar. Adapun seperti apa maksud bela diri Perdana Kaisar secara keseluruhan, dia tidak tahu. Niat bela diri Asura dan niat bela diri Dewa Kematian bertujuan untuk menekan seniman bela diri di dunia fisik nyata, namun niat bela diri Perdana Kaisar ditujukan pada dunia kemauan. Jika jiwa seseorang terlalu lemah, maka lautan spiritualnya akan langsung runtuh, mengubahnya menjadi zombie yang tidak punya pikiran. Sekarang, dunia pertama yang ditemui Lin Ming di jalan baru ini adalah semangat pertempuran Kaisar Iblis Bintang 2. Semangat pertempuran ini bahkan mengandung secercah sisa jiwa Kaisar Iblis itu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan surat wasiat sebelumnya. 5 tahun yang lalu, Lin Ming juga menghadapi semangat pertempuran dan langsung terbunuh di tempatnya berdiri. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan, dan pada akhirnya tidak punya pilihan selain meninggalkan jalan Kaisar. Pedang kemauan berwarna putih keperakan menebas, langsung memotong musuh hingga berkeping-keping. Namun, bukan saja mereka tidak mati, bahkan mereka tampak seolah-olah sedang melakukan reformasi. Bentuk wasiat ini tampaknya diperkuat oleh niat bela diri Perdana Kaisar, kalau tidak, ia seharusnya tidak mampu menahan pedangku. Lin Ming mempertahankan ketenangannya dan menebas dengan pedang kemauan sekali lagi. Dengan suara, peng, bentuk wasiatnya benar-benar runtuh, berubah menjadi energi murni yang menghidupkan semangat pertempuran Lin Ming. Jalan Kaisar ini sungguh misterius. Setelah membunuh semangat bertarung yang tidak bisa kubasmi terakhir kali, aku merasa keinginanku menjadi sedikit lebih kuat. Rasanya seperti saya akan segera menembus tingkat kesuksesan kecil perak. Lin Ming telah menembus tahap ketiga penghancuran kehidupan dan semangat bertarungnya juga tumbuh seiring dengan budidayanya. Dia hampir mengembangkan semangat pertempuran tingkat perak yang sukses.
Terobosan ini awalnya hanya masalah waktu, namun kini semangat bertarungnya dirangsang oleh Jalan Kaisar, menggali potensi tersembunyi di dalamnya sehingga terobosan tersebut mendekat lebih cepat. Satu lampu satu dunia. Semua lampu wasiat dipotong oleh pedang wasiat Lin Ming dan padam. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Hanya dalam 4 jam saja, Lin Ming telah mematikan 200 lampu wasiat. Saat dia melanjutkan, lampu wasiat menjadi semakin terang dan terang seolah-olah bisa membakar segalanya. Bukan hanya itu, lampu di depannya mulai berubah warna. Dari warna biru mudanya, tampak seperti logam yang meleleh dan akhirnya mulai memancarkan cahaya perak yang menyala-nyala. Semangat pertempuran perak. Saat Lin Ming melihat cahaya perak berkilauan yang menerangi dunia kemauan, hantu Kaisar Agung muncul, mengejutkannya. Apakah dia sudah mencapai lampu wasiat pada level roh pertempuran perak? Jalan Kaisar ini mengingat semua elit tak tertandingi yang pernah masuk. Dan di antara para pahlawan yang tak tertandingi ini, bahkan ada beberapa yang prestasinya tidak berhenti di alam laut ilahi. Terutama pembangkit tenaga listrik yang hidup 100.000 tahun yang lalu. Semangat pertempuran mereka juga terkandung di Jalan Kaisar. Tidak aneh jika mereka mencapai semangat bertarung level perak. Membunuh. Seorang Kaisar Agung yang bersinar dengan cahaya perak menggenggam pedang perak yang berat saat dia bergegas menuju Lin Ming. Pikiran Lin Ming bergerak, pedang kemauan menebas ke depan. Kaca, pedang kemauan bertabrakan dengan pedang berat berwarna perak yang mempesona. Lin Ming merasakan laut rohaninya bergetar, dia sebenarnya belum mampu memotong pedang lawannya. Keinginan yang sulit. Bahkan setelah 100.000 tahun berlalu, keinginannya masih kuat. Dia seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang melampaui laut ilahi. Rantai bintang. Pikiran Lin Ming berubah dan semangat bertarungnya berubah menjadi pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah perak itu akan terbentuk. Di dunia kemauan, seseorang dapat menggunakan serangan apapun yang dapat mereka bayangkan. Ping 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 ping. Cahaya perak membanjiri keluar. Serangkaian hantaman logam yang berdentang memenuhi udara seperti badai, memekakkan telinga. Lin Ming bertukar lebih dari selusin gerakan dengan semangat pertempuran Kaisar Putih Perak ini. Dia berhasil membelah tubuh lawannya beberapa kali, namun bentuk kemauan itu mampu memperbaiki dirinya sendiri setiap saat. Setelah 30 gerakan, Lin Ming akhirnya melemahkan keinginan lawannya dan sepenuhnya memadamkannya. Semangat pertarungan cahaya perak melebur menjadi energi kemauan murni yang mengalir ke Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah penghalang samar yang menutupi lautan spiritualnya akhirnya hancur. Kabut yang mengelilingi semangat pertarungannya tiba-tiba menyatu ke dalamnya, menjadi lebih padat. Sekarang, sepertinya tidak ada bedanya dengan tombak perak asli. Cahaya tombak yang dingin menjadi lebih tajam dan ganas. Semangat pertempuran perak sukses kecil. Haha, selamat, Lin Ming. Penghancuran kehidupan tahap ketiga dan semangat pertempuran perak kecil yang sukses. Anda seharusnya dapat dengan mudah membentuk semangat pertempuran emas saat Anda melangkah ke laut ilahi. Dan mungkin Anda bisa membentuk semangat pertempuran emas bahkan sebelum Anda mencapai laut ilahi. Jalan Kaisar ini sungguh luar biasa untuk mengembangkan potensi semangat bertarung Anda. Sebelumnya, peningkatan kultivasi Anda terlalu cepat, sehingga pertumbuhan semangat bertarung Anda tidak dapat mengikutinya. Meskipun Anda memiliki potensi, Anda masih belum mampu mencapai kesuksesan kecil dalam semangat pertempuran perak. Jika bukan karena Jalan Kaisar ini, kamu harus terus-menerus mengendalikan keinginanmu selama beberapa tahun sebelum kamu bisa melepaskan semua potensi tersembunyi itu. Gumpalan jiwa Demon Sin berseru dari dalam lautan spiritual Lin Ming. Potensi semangat bertarung 80-90% melekat pada seorang seniman bela diri. Tentu saja, ada sejumlah kecil material surgawi yang mampu secara langsung meningkatkan potensi semangat bertarung, seperti Twin Life Thunder Crystal. Namun, materi surgawi semacam ini hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan ilahi. Itu hanyalah harta tak ternilai yang tidak bisa dibeli. Meski semangat bertarung seorang seniman bela diri telah ditetapkan, bukan berarti mereka bisa mengeluarkan semua potensi ini. Untuk meningkatkan semangat bertarung, seseorang perlu terus-menerus mendapatkan pengalaman dan mengendalikan keinginan mereka. Semakin tinggi level semangat bertarung, semakin sulit untuk tumbuh. Jika pengalaman seseorang tidak mencukupi maka seorang seniman bela diri mungkin tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya bahkan setelah puluhan ribu tahun. Ketika seorang seniman bela diri mencapai usia tua, kekuatan, tubuh, vitalitas darah, dan api kehidupan mereka akan mulai melemah, hanya semangat bertarung mereka yang tidak menurun. Misalnya saja seseorang seperti Situ Bonan yang sudah diambang kematian, namun prestasinya di bidang battle spirit justru mengungguli banyak talenta lainnya. Semangat pertempuran Lin Ming memiliki potensi yang sangat besar, namun sebenarnya kurang pengalaman dan temper. Jalan Kaisar ini kebetulan merupakan tempat terbaik untuk mengasah semangat bertarung. Lin Ming memahami semua ini dan sangat mengantisipasi berjalan di jalan cahaya kemauan ini. Semakin kuat bentuk kemauan yang dia hadapi, semakin besar pula semangat bertarungnya. Waktu berlalu. Hanya dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan ini, Lin Ming telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pertempuran di dunia kemauan. Pada awalnya, semua roh pertempuran langsung dibunuh oleh Lin Ming. Setelah itu, secara bertahap menjadi pertarungan antara dua lawan di level yang sama. Dan sekarang, Lin Ming bahkan mendapati dirinya ditekan oleh roh pertempuran dari lampu wasiat sekali lagi. Surat wasiat ke-215 telah menghabiskan waktu 20 hari bagi Lin Ming.
Setelah menderita luka pedih berkali-kali, dia baru kemudian dengan enggan berhasil memusnahkannya. Selanjutnya, Lin Ming menghela nafas berat. Karena dia memaksakan keinginannya secara berlebihan, kulitnya sedikit pucat. Saat matanya yang sedikit lelah menatap gambar ukiran cahaya wasiat berikutnya, matanya langsung melebar. Lampu ke-216 akan menyala, Kaisar Iblis. Kaisar Iblis, sebenarnya Kaisar Iblis. Tidak hanya Lin Ming yang bingung, tapi bahkan Demon Shin pun benar-benar tercengang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.